Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ta rasulullah bil huda wa dil haq yaghfiru ala dini kullu fikut. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang terhormat Ketua Pokjawas Jawa Barat, juga yang terhormat Wakil Ketua, Pak Sekretaris, Bendara dan semua Korwas, baik Korwas MA, Pak Ganjar, Korwas MTS, Pak Widat, Korwas MI, Pak Momon ya. Kalau RA kami nggak undang karena memang takutnya cukup ya. Alhamdulillah pada malam ini kita sama-sama bisa bertemu. Bang, suaranya alit. Oh ya, sebentar. Harus di backup. Tenang ngorosok, tenang ngorosok. Oke, sekarang. Ya, sekarang ya ada Tarik gangguan. Abi gerak, nu tarik Abi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Magang wae. Suaranya kecil. Kekerasakan Swanten. Kerap ya ayat Suanten kerap yang lihatnya kerap ya kangge. Di jalan naik keluar. Naon eta ngageter gitu deh. Dia kayaknya sinyalnya jelek. Kalangan ke orang Tasik. Suaranya Orang kurang Tasik, jelas. ku tarik mah orang Tasik tarik. Halo, apakah sudah jelas? Suaranya. Jelas suaranya, bentarnya. Masih kekerasakan. Halo, jelas? Baik. Lanjut, Kalau sudah Pak. cukup jelas, Lanjut, kita ulang lagi. lanjut. Cukup jelas Pak ya, Pak Widat, cek sound. Cukup jelas? Oke, baik. Kita lanjutkan yang terhormat Pak Ketua Pokjawas, Pak Wakil Ketua, Pak Sekretaris, Pak Bendara, dan semua Korwas, baik itu Korwas Aliyah, Pak Ganjar, Korwas MTS Pak Widat, dan juga Korwas MI Pak Momon. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertatap maya untuk membincangkan silaturahim, khususnya yang berkaitan dengan PKKM ini ya, yang masih hangat. Dan nanti akan dipandu oleh yang terhormat Pak Widat selaku Korwas MTS. Kepada Pak Widat kami persilakan untuk memandunya. Demikian atas nama host kami ucapkan terima kasih. Kita buka dulu depan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Widat, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya bisa terdengar ya Bapak dan Ibu semuanya. Mohon sekali lagi karena saya akan membawa Bapak dan Ibu semuanya di dalam dunia maya kalau yang disampaikan oleh Pak Din barusan agar kita bisa mendengar semua yang disampaikan oleh teman-teman kita, terutama Pak Ketua hari ini hadir. Saya cukup mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ketua Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Barat, Bapak Wakil Ketua yang hari ini hadir, juga ngasuh kita bersama. Tadi pagi beliau bersama-sama dengan kami berbincang-bincang tentang acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Selanjutnya Bapak Sekum juga hadir. Pak Sekum juga akan bersama-sama dengan kita untuk menyampaikan materi sebagai narasumber yang pertama yang disusul oleh Pak Haji Endas dari Cianjur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya hari ini memakai ini karena banyak orang di rumah saya hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Wakil, sebenarnya tadi pagi saya ngobrol dengan Pak Dindin, ada baiknya di Aliyah kemarin sudah berlangsung, yang hari ini tentu saja sedang hangat-hangatnya akan kita laksanakan secara bersama. Untuk itu saya bersama dengan Pak Dindin, terima kasih atas inisiasi dengan Pak Sekum dan Pak Haji Tatang untuk terselenggaranya acara ini. Kami langsung mengundang pabriknya, pembuat aplikasi ini, insya Allah Pak Endas dari Cianjur akan bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan acara kita berlangsung secara lancar. Namun sekali lagi mohon maaf Bapak dan Ibu semuanya, karena ini didengar oleh sekitar, khususnya dihususkan untuk pengawas MTS dan MI. Dan diantaranya juga ada yang mengikuti acara yang hari ini karena kemarin tidak ikut, yaitu yang di Aliyah. Jadi hari ini juga bisa ikut bersama. Juga ada live streamingnya di YouTube dari room yang diberikan oleh Pak Dindin dari GTK. Terima kasih Pak Dindin. Pak Dindin, terima kasih Pak Haji Dindin yang telah membantu kami atas transformasi informasi dengan Pak Endas langsung. Dan yang tidak kalah pentingnya hari ini Bapak Abdul Ajib selaku Ketua Pokjawas juga akan menyapa kita hari ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita bersama-sama mendoakan ke istrinya Bapak istrinya Pak Haji Abdul Ajib. Insya Allah hari ini Bapak dan Ibu bertemu dengan si bapaknya. Mudah-mudahan kita bisa berdoa bersama. Dan mungkin yang paling indah ini akan dipimpin oleh Pak Haji Tatang sebelumnya. Sebelum kita sampai ketum, sudah siap? Pak Haji Tatang? Sudah siap. Mangga Pak Haji Tatang sakan tenan doa bersama heula kanggo almarhumah istri Pak Haji Ajib. Sakan tenan upami Pak Haji Abdul Ajib sayogi kanggo membuka. Hatur nuhun, mangga dilajeng Pak Wakil Ketua. Siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinil kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri qali amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Puji marilah kita persembahkan terhadap Allah dan Rabbul Ijati. Puja seraya kita memohon terhadap Allah yang Maha Gagah dan Allah Maha Perkasa. Juga Allah Maha Selimpahan karunia, inayah dan hidayah padanya lah. Pada malam hari ini kita bisa bermuwajahah, bersilaturahim bersama dengan rekan-rekan semua jajaran lapisan pengawas Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat untuk semua jenjang, walaupun ini diperuntukkan untuk jenjang madrasah sanawiyah dan jenjang madrasah ibtidaiyah, juga mau ikut pada kesempatan ini untuk jenjang aliyah. Saya persilahkan untuk mengikuti acara ini. Kemudian rasa syukur marilah kita persembahkan terhadap Allah bahwa pada kesempatan malam hari ini kita bermuwajahah dalam ruangan, walaupun di udara, namun terasa dekat dengan Bapak dan Ibu semuanya karena kita bisa tatap muka secara diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang serta diberikan rezeki yang halalan thayyiban serta mubarokan. Halal, kemudian berkah juga buat kita semuanya. Salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam Nabi Yana wa Habibana Nabiullah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, dan sampailah senantiasa selalu taat, patuh serta turut terhadap jejak langkah yang dibawa olehnya. Para Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan ini, di ruangan ini, pertama-tama saya sampaikan ucapan terima kasih Pak Keteling dengan saya tidak lepas setiap saat. Kadang-kadang beliau yang ngontek saya juga yang ngontek beliau. Saya selalu pantau perkembangan dan kesehatan beliau. Sehingga alhamdulillah saya anjurkan juga kepada bisa bersilaturahim dengan kita semuanya. Dan alhamdulillah kami ucapkan apresiasi yang paling tinggi kepada beliau, sehingga beliau bisa hadir dan berada di tengah-tengah kita sekalian. Semoga beliau tuhan dari balainya serta didekatkan dengan semua rezeki yang halalan, yang banyak dan juga yang barokah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kepada seluruh jajaran pengurus Pokjawas Provinsi, ada pas baik itu aliyah, MTS, kemudian madrasah ibtidaiyah dan Raudatul Atfal. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada kesempatan hari ini diberikan kesehatan juga dan bisa amin. Juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh ketua Pokjawas di seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, yang mungkin sebagian pada kesempatan ini juga bisa ikut hadir. Dan juga tidak kalah pentingnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan seluruh jajaran pengawas madrasah yang ada di lingkungan Kemenag Kabupaten Kota, sampaikan ucapan terima kasih. Dan juga saya berikan apresiasi dan penghargaan yang sangat tinggi kepada penggagas pertemuan kali ini. Dalam hal ini adalah pertama adalah Kang Widat, kemudian Kang Haji Munib selaku Sekretaris Umum Pokjawas Provinsi Jawa Barat. Ada juga Kang Didin yang memiliki ruangan ini, sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak sehingga acara ini bisa beradah untuk kita sekalian. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mendoakan. Pertama adalah turut serta memberikan doa dan ucapan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhumah Ibu Haji Tin, beliau pulang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang, dalam keadaan husnah, dalam keadaan tenang. Semoga almarhumah termasuk terima kasih juga yang telah berkunjung ikut bersama kami takziah ke Majalengka dan ke Kabupaten Cirebon, ke Pak Dr. Hajengka oleh keluarga besar Pak Haji Abdul Aziz, dan di Cirebon juga disambut oleh keluarga besar Ibu Hajah Imas Kania, Titin Kania. Ya, terima kasih untuk doanya dan juga semoga almarhum umumnya semua yang meninggal, Pak Hajindang, kemudian Ibu Hajintin, semoga almarhum dan almarhumah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala iman, Islam dan ihsannya. Kemudian dimaafkan dan diterangkan, diampuni jauh perbuat baik dosa yang tidak disengaja ataupun yang disengaja, dosa yang besar ataupun yang kecil, dosa yang terasa bahkan dosa yang tidak terasa. Semoga Allah Subhanahu mendahului kita semuanya. Dan juga semoga almarhum dan almarhumah diterangkan, dilebarkan, dilegakan,
serta ditempatkan di tempat iliyin, di tempat yang diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pertanyaan para malaikat yang berada dan menjaga di alam kubur. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terutama mereka berdua semoga menjadi orang yang husnul khotimah. Amin. Dan juga kepada keluarga yang ditinggalkan, Pak Haji Ajid semoga lebih tabah, Ibu Haji Imas juga semoga lebih tabah, diberikan kekuatan, ketabahan, keikhlasan dalam melepas kepergian orang-orang adalah orang-orang yang pejuang tangguh. Pak Haji Ajid, kemudian juga Ibu Hajah Imas Titin Kaniamati, juga seorang mujahid, pejuang-pejuang yang tangguh yang manakala Bapak dan Ibu semuanya sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak. Namun saya mohon izin Pak Widad setelah mendoakan almarhumah kita bacakan dulu, kita tujukan kitab. Mari kita bersama-sama dimohon kerelaan dan keikhlasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga baiklah kita berdoa untuk orang-orang di sekitar kita, saudara kita, keluarga pengawas madrasah yang ada di Provinsi Jawa Barat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala secepatnya mengambil sakitnya itu dan diambil untuk menjadi sehat kembali. Marilah kita berdoa contohkan oleh panutan kita Nabiullah Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isbi antas sapi la yughadiru saqama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isbi sakimana wa sakimahum antas sapi la sapiya illa anta barakati umul kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya minta izin kepada host dan juga pembuat dan pembawa acara pada kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa informasi yang sangat penting untuk Bapak Ibu cerna. Yang pertama, saya mohon izin Pak Ketua, terlebih dahulu saya sampaikan beberapa informasi agar informasi ini tidak patah di tengah jalan. Yang pertama, sebenarnya setelah beredar, saya sangat khawatir tadinya dengan beredarnya Google Form, takut A, B, C, D, dan lain sebagainya. Namun kekhawatiran itu setelah sampai jam 11 malam saya terus-terusan berkomunikasi dengan orang-orang sekitar, sehingga yang paling melegakan untuk kita semuanya adalah saya setelah pulang, semoga hal ini bisa bermanfaat buat kita, diberikan jalan yang terbaik. Dan setelah pulang, bukan kita ria, ini karena memang demikian adanya, jam 18:04 saya berhadapan dengan Pak Kabid, walaupun dalam pesawat udara. Pertama adalah beliau menitipkan kepada kita semua. Yang pertama itu adalah kita Jawas Kabupaten Kota diberikan amanah oleh Pak Kabid. Satu adalah agar bisa mengawal tentang pelaksanaan PKKM ini, kawal jangan sampai PKKM untuk tahun ini yang 4 tahunan ini gagal ataupun tidak sukses. Itu yang pertama. Yang kedua, yang beliau akan paraf akan tanda tangankan ke Pak Kanwil untuk SK dan surat tugas pelaksanaan PKKM tersebut. Kemudian yang ketiga, beliau menegaskan kepada saya, karena berhadapan langsung dengan saya, bahwa setelah dibuatkan SK dan surat tugas ditandatangani oleh Pak Kanwil itu sendiri, pada hari Kamis juga, pinginnya itu dilaksanakan PKKM. Namun, kabupaten kota mana yang sudah siap, kata Pak Kabid, itu nanti tergantung kabupaten kota. Kemudian yang berikutnya, instrumen daripada PKKM ini juga, ya, agar didesain, sehingga nanti dikolaborasikan dengan desain yang ada di Kanwil. Artinya saya titipkan Pak Haji Munib melalui Pak Ketua Pokjawas Kabupaten Cianjur, melalui beliau, instrumen daripada aplikasi tentang PKKM untuk semua jenjang, ini secepatnya diterima oleh beliau, paling lambat hari Senin. Jadi mohon dengan sangat, artinya Pak Kabid menerima dari saya, kemudian
saya ke Pak Haji Munib langsung ke Pak Haji. Kita tidak diperbolehkan mengeser di grup manapun sebelum Pak Kabid sendiri yang mengeser aplikasi daripada instrumen PKKM itu sendiri. Pada kesempatan ini kebetulan ada yang diperbaiki, mudah-mudahan besok itu sudah diterima, sudah ada di tangan saya, dan akan saya langsung share ke Pak Kabid. Nanti Pak Kabid yang akan mengeser, setelah Pak Kabid barulah kita mengeser kemana-mana. Kemudian Pak Kabid juga langsung menelpon juga, kaitannya adalah dengan penguatan pengawas. Insya Allah setelahnya, saya telah dengan Pak Haji Munib, ya, mudah-mudahan pada kesempatan hari ini bisa mendengarkan semuanya dan ikut nanti melaksanakan tentang persyaratan menjadi pengawas pada waktu itu. Dan insya Allah akan dibuatkan juga oleh Pak Munib Google Form-nya. Setelah Google Form Pak Haji Munib, ya, Google Form yang disebarkan oleh Pak Haji Munib. Jadi artinya nanti akan disebarkan lagi setelah ini yang Google Form PKKM selesai, sudah akan disampaikan. Sehingga pada pelaksanaan PKKM dan mengedarkan Google Form, tadinya saya khawatir mendapatkan murka dari Pak Kabid dan lain sebagainya. Sedangkan kesimpulan mengenai hal tersebut ada di Pak Kabid kebijakannya. Namun beliau sangat mendukung sehingga saya lega. Dan ini sudah Google Form dilanjut dan saya mohon hari Senin sudah ada di saya rekapnya. Makanya Bapak dan Ibu tolong kawan-kawan yang memiliki sebagai pengawas bina biar Bapak Ibu mengisi Google Form tersebut. Adapun penilai itu adalah sifatnya ajuan. Nanti yang akan mengabulkannya Pak hari Senin sudah masuk itu rekapnya semuanya. Itu diantaranya. Jadi saya lega tentang kaitannya dengan PKKM, kaitannya dengan diklat penguatan ada. Insya Allah tunggu. Insya Allah hari Selasa atau hari Rabu, Pak Haji Munib juga sudah membuat Google Form lagi. Sehingga Google Form ini adalah Google Form bagi Bapak jumlah jam menjadi pengawasnya, yaitu diklat penguatan pengawas. Jadi kalau yang sudah memenuhi kualifikasi jamnya, jangan mengisi. Jadi ini adalah diperuntukkan bagi yang belum. Kemudian satu lagi, sekedar informasi, 2 hari ini saya telepon terus dari kemarin, bahkan sampai tadi, duhur itu kami masih telepon-teleponan, termasuk yang terakhir dengan temuan di lapangan, bahwa rekan-rekan yang menjadi pendamping bagi lembaga yang terakreditasi, kadang-kadang Bapak Ibu pengawasnya itu tidak berani mendampingi, khawatir. Sehingga kami merasa khawatir untuk rekan-rekan pengawas yang tidak menguasai materi-materi atau bahan-bahan yang ada nih, karena memang beda akreditasi yang dahulu dengan yang sekarang. Nah, kami berupaya pada hari Rabu, insya Allah kami akan langsung, karena saya sudah instruksikan dengan Pak Haji Munib, ini ada berikan pemahaman dan wawasan-wawasan tentang keakreditasian yang terkini. Artinya biar Bapak Ibu pengawas yang memiliki madrasah binaan baik negeri ataupun swasta yang terakreditasi lembaga tersebut yang diakreditasi. Dan insya Allah jam 9 pagi akan melakukan Zoom juga. Kenapa waktunya siang hari tidak seperti ini? Insya Allah dari Ban SM juga ada, kemudian dari rekan-rekan kita termasuk Pak Haji Munib juga. Itu izin ke Pak Ketua bahwa pada hari Rabu yang akan datang, kami akan melakukan Zoom juga kaitannya dengan instrumen-instrumen yang sekarang itu beda. Karena dilaksanaan akreditasi itu adalah melalui daring. Beda dengan pelaksanaan akreditasi luring. Sehingga rekan-rekan mengikuti pendampingan sebagai pengawas bina yang ada di lembaga yang diakreditasi. Kurang lebih untuk tahap 2 madrasah itu sekitar 400. Mudah-mudahan kepada rekan-rekan dan insya Allah ada undangan juga dari kami, dari Pokjawas Provinsi untuk mengikuti Zoom tentang kegiatan pendampingan materi keasesoran. Itu ini setelah mendoakan almarhum, mudah-mudahan kalau yang terlewat nanti disampaikan juga oleh ketua sendiri. Saya selaku Wakil Ketua Umum menyampaikan dan saya juga mohon Pak Ketua untuk kaitannya dengan kedinasan dan juga membuka acara ini. Rupanya itu saja Kang Dr. Widan dan rekan-rekan yang lainnya. Apa yang saya sampaikan ini adalah sebagai bahan informasi dan juga kemarin itu adalah dengan Pak Kasih Tendik, yaitu Pak Kasih Guru ya, yaitu Pak Dede. Insya Allah ini bisa berjalan terus. Kita kawal PKKM. Para kepala madrasah yang ada di Satker, baik MI, MTS, dan MA, terutama untuk kepala madrasah MA dan kepala madrasah MTS, itu bisa sukses pembina. Ya, itu diantaranya. Terima kasih, Kang Widan. Itu saja semuanya, Bapak dan Ibu, mohon maaf. Dan kebetulan saya sampaikan juga, saya sedang berada di luar ini. Saya lagi berada di luar, ikut dalam kegiatan.
Sehingga apabila setelahnya pembukaan nanti Pak Ketua menyampaikan informasi membuka acara ini, saya tidak di luar. Jadi itu saja mungkin Bapak dan Ibu. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih Kang Widad. Demikian billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Wakil Ketua Umum Pokjawas Provinsi Jawa Barat yang telah menyampaikan kedinasan. Kita paham semua karena beliau selama Bapak Ketua kemarin sakit, beliaulah yang menggantikan acara-acara begitu sibuknya kelihatannya. Namun alhamdulillah pada hari ini kita juga bisa bertemu dengan Bapak Ketua Pokjawas dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu saya sampaikan yang pertama tentang lisensi sudah hadir. Untuk itu silakan ditulis nama dengan lengkap dan sebagainya. Dan insya Allah kalau misalnya kita perlukan, saya nanti mohon kepada Pak Ketua, kita akan buatkan sertifikat juga Bapak dan Ibu semuanya, asal Bapak dan Ibu mencatat dengan lengkap di lisensinya. Kemudian Bapak dan Ibu, agar acara ini kita bisa dengar bersama, mohon sekali lagi, mohon dengan sangat untuk menutup mikrofon. Bila ada yang ingin bertanya, karena waktunya sangat terbatas sekali Bapak dan Ibu, maka acara setelah selesai jam yang sudah ditentukan, insya Allah Bapak dan Ibu bisa bincang-bincang melalui grup WhatsApp di kita ya, di jenjang kita masing-masing, karena alhamdulillah ada di yang ada di tiap jenjang baik RA, MI, MTS maupun MA. Semua pengurus inti saya masukkan ke sana, sehingga apabila Bapak dan Ibu pengawas hebat ini bisa ada yang ingin bertanya tentang apapun, silakan punya. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan sekali lagi kepada Bapak Ketua Umum. Mudah-mudahan beliau bisa menyampaikan hal-halnya dan minimal kita bisa tetap buka dengan beliau. Alhamdulillah sudah sangat bersyukur sekali. Dan mohon kiranya Bapak Ketua dipersilakan Pak Ketua. Assalamualaikum. Yang lain mohon maaf untuk tutup mikrofon. Assalamualaikum Bapak dan Ibu, ditutup mic-nya yang tidak berbicara ya. Dimohon nanti sebentar lagi Pak Ketua Pokjawas akan ya, terima kasih. Nah, Haji dibuka dulu mic-nya. Mikrofonnya tuh dibuka dulu tuh, Pak Ketua. Mangga Pak Ketua dibuka heula. Ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim walaupun lewat dunia maya. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pokjawas Madrasah Jawa Barat yang saya hormati, host Pak Didin, ya, terima kasih. Yang saya hormati juga rekan-rekan seluruh pengurus, Ketua Pokjawas Kabupaten, pengawas Madrasah Jawa Barat baik tingkat MI, MTS ataupun Aliyah. Ya, terima kasih Pak Dr. Widad, Pak Momon yang sudah Didin yang terus mensupport kita, gitu, terus meningkatkan kualifikasi kita sebagai pengawas madrasah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Bana wa tak lupa, semoga juga tercurah kepada keluarganya, para sahabat dan pengikutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama dan utama saya ucapkan jazakumullah khairan katsira yang terus menerus dilimpahkan untuk almarhumah. Semoga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga doa untuk mengalir terus untuk saya semua. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya, selama ini tugas-tugas saya di tingkat Jawa Barat, Wakil Ketua, beliaulah yang menghandle kegiatan-kegiatan baik di tingkat Jawa Barat maupun di tingkat nasional. Karena di tingkat nasional sekarang sedang sibuk-sibuknya persiapan. Jadi mudah-mudahan Pak Wakil Ketua terus bisa selama saya belum fit begitu ya. Doakan saja dari semuanya, semoga kedepannya saya kembali bisa beraktivitas sekali ya, dari Pak Dr. Widad, Pak Sekum, kemudian Pak Didin, Pak Endas ya sebagai pemateri. Ya saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berbenah bagaimana pengawas madrasah Jawa Barat menjadi pengawas-pengawas yang hebat dan bermartabat. Kita tidak boleh ketinggalan informasi-informasi yang akan kita hadapi sekarang ini, yaitu penilaian PKKM, penilaian kinerja kepala madrasah yang 4 tahunan. Yang 4 tahunan, ya, yaitu kita tahun 2019. Nah, berbeda dengan yang tahunan yang sudah biasa kita laksanakan, hanya 4, ya, hanya 4 kompetensi atau 4 ya penilaian dan supervisi. Sedangkan yang 4 tahunan ditambah dengan hasil kinerja kepala madrasah. Ya, hasil kinerja kepala madrasah itu terdiri dari prestasi pendidik dan tenaga kependidikan,
prestasi madrasah dan prestasi kepala madrasah. Nah, ini sangat berat bagi madrasah dalam menghadapi PKKM yang 4 tahun membina para kepala-kepala dengan gurunya sehingga hasil minimal begitu ya. Mereka itu bisa memuaskan, kalau bisa sangat memuaskan karena berhenti dari kepala madrasah yang 4 tahunan itu. Mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Ya, saya sendiri tidak bisa mengikuti kegiatan ini. Kan Bapak dan Ibu senantiasa sehat, senantiasa bisa melaksanakan tupoksi sebagai pengawas. Ya, bisa terus kita berbagi dengan teman-teman kepala dan guru untuk terus kita membina mereka sehingga hebat dan bermartabat. Itu saja dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi tentang PKKM di lingkungan Pokjawas Madrasah secara resmi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ketua Umum Pak Haji Abdul Ajid yang telah menyampaikan. Kita doakan bersama semoga beliau selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, juga keluarganya. Pak Haji Endang, mudah-mudahan beliau juga saya terharu sekali, saya tidak bisa berbicara lebih banyak. Bapak dan Ibu semuanya, kita doakan beliau juga mudah-mudahan diterima oleh Allah dan khotimah tabah dan mendapatkan kesabaran. Bapak dan Ibu semuanya, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada teman-teman semuanya, karena hal ini sangat penting sekali materi PKKM, silakan Bapak dan Ibu pengawas hebat, apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan dicatat terlebih dahulu nanti, kemudian nanti akan saya berikan waktu. Karena waktunya terbatas, Bapak dan Ibu dimohon nanti kami akan membatasi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Begitu ya Bapak dan Ibu semuanya. Untuk itu, yang terhormat Bapak Haji Munib dipersilahkan untuk menyampaikan sekelumit tentang apa itu PKKM oleh beliau, dan nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh pabriknya Bapak Endas dari Cianjur. Terima kasih, dipersilahkan Pak Haji Instruksi Munib. sebentar Pak Widad. Instruksi sebentar. Silakan Pak. Silakan Pak Wakil. Pak Widad yang kami hormati, Pak Sekum dan rekan-rekan, ada juga Pak Didin, Pak Das, terima kasih. Dan saya dan rekan-rekan semuanya. Yang pertama saya mau melanjutkan kegiatan. Kemudian yang kedua ini baterai HP yang ini saya kayaknya ini tinggal berapa persen lagi. Jadi Siap. Baik, Bapak. Ya. Jadi saya mohon pamit, tidak ikut sampai selesai. Dilanjut Pak Widad, Pak Munib, mangga dilanjut. Terima kasih, saya mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak Wid, buka mic-nya Pak Wid. Pak Widad buka mic-nya. Mohon maaf. Sekali lagi Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila Bapak dan Ibu nanti ada yang sulit untuk nyambung, saya juga 3 kali terlempar, atau bisa di live streamingnya. Dan insya Allah Bapak dan Ibu, Pak Dindin juga akan siap menyampaikan live streamingnya atau recordingnya nanti setelah acara ini. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu kita persilahkan kepada Bapak Haji Munib untuk menyampaikan tentang PPKM. PPKM. Tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jelas. PPKM. Pak, mic-nya dibuka lagi, Pak. Iya, Pak. Silakan Pak Haji Munib. Suara jelas? Halo? Iya, Pak, ada kurang jelas, Pak. Kurang keras. Sedikit lagi. Agak kurang jelas Pak Haji Munib. Jelas. Tes jelas? Halo? Sudah jelas. Jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ketua Pokjawas Provinsi Jawa Barat, alhamdulillah pada saat ini hadir di tengah-tengah kita, walaupun beliau dalam kondisi masih belum fit, kita doakan semua semoga beliau lekas diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, Bapak Wakil Ketua Umum yang pada saat ini sudah ikut hadir di tengah-tengah kesibukan beliau, mudah-mudahan memberikan berkah pada kesempatan hari ini. Yang ketiga, kepada host pada kegiatan sosialisasi yang terkait dengan PKKM, termasuk Kang Dr. Widad dan Kang Dr. Momon sebagai Korwas MTS dan Korwas MI,
yang asal muasalnya ini diperuntukkan untuk Korwas MTS, tapi supaya jangan beberapa kali tadinya khawatir takut tidak muat jumlah peserta, maka Kang Didin memfasilitasi dengan live streaming di YouTube. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu sebelum sampai kepada peta konsep terkait dengan SK Dirjen nomor 1111 tahun 2009. Pak Kanwil itu, Pak Kabid itu pada saat sebelum rapat kontak Pak Kasih dan rapat seluruh ketua Pokjas nanti bisa menyampaikan dalam sekitar 20 menit atau 10 menit, dan beliau minta bahan-bahan yang perlu ingin disampaikan. Saya sharekan semua, dan pada saat rapat itu beliau juga menyampaikan bahwa minta bantuan pengawas untuk mengusulkan beberapa penguji, walaupun hak beliau ada menjadi hak prerogatif. Maka pada saat itu rapat Korwas dengan Kang Didin selaku hostnya, saya diminta untuk memberikan penjelasan hasil rapat, saya sampaikan. Kemudian ada usulan untuk menampung seluruh data yang terkait untuk penguji PPKM dan data madrasah negeri. Maka saya konfirmasi dengan Kang Hadi Tatang, oh nggak apa-apa, bagus. Begitu saya di-share, saya nge-share, Kang Hadi Tatang menyampaikan, Kang kita perlu koordinasi dulu. Insya Allah, saya bilang Pak Kabid sudah merestui karena beliau sudah tetap melakukan komunikasi dan akhirnya Pak Kabid juga memberikan support. Sehingga dari Google Form itu mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengisi, nanti penjelasan teknisnya adalah terakhir. Baik, kita lanjutkan biar Bapak Ibu pahami secara bersama. SK Dirjen 1111 tahun 2019 ini sudah saya sharekan di grup terkait dengan petanya. Bisa dikirim oleh Bapak Ibu, tinggal dibaca saja yang dari Kepala Bidang atau Kasih GTK itu. Cuman ini yang perlu kita pahami secara bersama. SK Dirjen 1111 itu berikut dengan juknis pengisian instrumennya. Yang kedua, perlu juga Bapak Ibu pahami ada konteks kaitannya dengan PMA nomor 58 tahun 2017 tentang Kepala Madrasah, yang kemudian diperbaharui oleh PMA nomor 24 tahun 2018 tentang perubahan PMA. Nah, dari aspek itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, inti daripada SK Dirjen nomor 1111. Pertama, tentang yang terkait dengan penilaian kinerja kepala madrasah, kita awali dengan kepala madrasah ada yang baru diangkat. Ketika kepala madrasah itu baru diangkat, maka dia melakukan kegiatan dua hal. Pertama adalah penilaian diri, dilakukan 4-6 minggu setelah beliau menjabat. Kepentingan penilaian diri yang dilakukan oleh kepala. Yang kedua, hasilnya juga untuk rencana PKB bagi kepala. Kemudian, kepala yang baru diangkat baru dilakukan penilaian akhir tahun. Nah, penilaian akhir tahun itu 6 bulan setelah menjabat. Nah, 6 bulan setelah menjabat, kemudian juga diberlakukan pula yang disebut dengan PKKM tahunan. Nah, PKKM tahunan itu dalam SK Dirjen disampaikan dilaksanakan 4-6 minggu, bukan 4-6 minggu sebelum akhir tahun. Berarti diperkirakan sekitaran tahunan. Perlu dipahami. Nah, penilaian tahunan itu kan petanya ada dua. Yang pertama madrasah negeri. Kalau madrasah negeri yang menjadi tanggung jawab itu Kanwil Kemenang. Dia akan membentuk tim. Timnya itu terdiri dari pengawas pembina sebagai ketua. Pak Jajan bisa di mute itu mic-nya biar batuknya bisa tertahan. Kemudian yang kedua adalah pengawas yang ditunjuk. Nah, pengawas yang ditunjuk ini menjadi kewenangan Kanwil Kemenang. Dalam hal ini adalah Pak Kabid. Sedangkan untuk yang terkait dengan PPKM tahunan, uluk madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat, itu tanggung jawab Kementerian Agama Kabupaten Kota, pengawas pembina dan pengawas yang ditunjuk. Yang menunjuk adalah Kementerian Agama Kabupaten Kota atas dasar usulan dari Pokjawas Kabupaten Kota. Nah, dalam PKKM tahunan itu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, ada 4 tugas utama. Usaha pengembangan madrasah, pelaksanaan visi akademik. Unsur tugas utamanya adalah 7, kemudian ini 10 item, 10 aspek, kemudian ini 5, ini 3. Indikatornya 25, 42, 19, kemudian 10, jumlahnya 96. Artinya bahwa penilaian kinerja tahunan itu jumlah butir hitamnya 96. Sehingga skor idealnya adalah, karena di situ 4 paling tertinggi, tinggal dikali 4, yaitu jumlahnya 384. Kemudian tinggal dikonversi dengan kalikan 100, kalau konversinya angka ratusan. Berikutnya Bapak Ibu, kita masuk ke tentang penilaian kinerja 4 tahunan. Nah, penilaian kinerja 4 tahunan itu untuk kepala yang menjabat 1-3 tahun, maka dilakukan penilaian 4 tahunan. Bagi yang menjabat misalkan menginjak kepada periode yang kedua, dilakukan penilaian kinerja 4 tahunan. Jadi prinsip umumnya biar Bapak Ibu tidak sulit memahami SK Dirjen begini saja. Kepala madrasah 2 periode, ada yang 3 periode. 1 periode itu 4 tahun. Jadi menghitungnya adalah dari SK pengangkatannya. Sekali lagi, dari SK pengangkatan sebagai kepala. Bukan SK di mana dia ditempatkan di tugas madrasah yang tersebut. Boleh jadi bahwa dia ditugaskan di madrasah tersebut baru 1 bulan atau 2 bulan.
Tapi SK kepala pengangkatan beliau yang bersangkutan sebagai kepala madrasah. Kalau yang bersangkutan itu adalah masa kerjanya sudah 4 tahun, maka 1 periode atau 2 periode atau 3 periode dilakukan PKKM tahunan, PKKM 4 tahunan. PKKM 4 tahunan itu kalau yang 1 periode dia bernilai baik, maka bisa dilanjutkan menjadi kepala. Tapi kalau bernilai cukup atau kurang, maka yang bersangkutan diberhentikan. Termasuk juga yang baru 2 periode. Kalau yang bersangkutan bernilai kurang, maka yang bersangkutan bisa diberhentikan. Bagi yang sudah 3 periode, kalau yang bersangkutan itu bernilainya baik, maka yang bersangkutan berhenti menjadi kepala. Kalaupun ingin tetap menjadi kepala, harus mengikuti uji kompetensi. Jadi yang sudah 3 periode itu wajib harus memiliki nilai amat baik. Kalau dia bernilai baik, yang 3 periode itu yang berapa tahun Pak Munib? Yang 12 tahun. Kan ada kepala negeri yang sudah 12 tahun. Jadi kalau yang bersangkutan sudah 12 tahun, kemudian sekarang dilakukan PKKM 4 tahunan, wajib bernilai amat baik. Kalau beliau nilainya adalah baik, maka wajib mengikuti uji kompetensi. Yang lain mohon bisa di-mute, Pak. Bagus, lanjut. Coba mood-nya diklik. Baik, saya lanjutkan, Bapak Ibu. Kapan dilakukannya penilaian kinerja 4 tahunan itu? Sebetulnya secara regulasi bergantung kepada SK pengangkatan. Nah, bergantung pada SK pengangkatan. Artinya, kalau yang bersangkutan pada tahun ini dia baru 2 tahun, sebetulnya tidak bisa dilakukan penilaian kinerja 4 tahunan. Harus 1 periode, berarti 1 periode itu pada tahun yang keempat. Kalau yang bersangkutan menjadi kepala madrasah dari SK-nya sekarang baru 6 tahun, berarti dia kan yang bersangkutan baru 1 periode setengah. Belum bisa dilakukan PKKM 4 tahun ketika sudah masuk 8 tahun, berarti 2 periode. Nah, kapan dilakukannya? 4 sampai 6 minggu sebelum periode masa jabatan berakhir. Setiap kepala madrasah memiliki SK pengangkatan itu berbeda-beda. Sehingga bisa memungkinkan secara regulasi itu bahwa pelaksanaan PKKM 4 tahunan harus berbeda-beda. Karena 4 sampai 6 minggu sebelum akan berakhir pada saat bulan Desember. Tapi Pak Widat berakhir pada saat bulan Agustus. Maka PKKM saya adalah berakhirnya bulan Desember, maka dilakukan sekitar bulan November. Pak Widat dilakukan bisa bulan Juni atau Juli. Nah itu pastinya berbeda. Tapi karena Pak Kabid menghendaki, pokoknya sekarang adalah kita lakukan penilaian kinerja 4 tahunan. Maka 4 sampai 6 minggu ini dikesampingkan berdasarkan kebijakan. Ini yang ada di regulasi dikesampingkan berdasarkan kebijakan kepala bidang. Bagaimana mekanisme PKKM 4 tahunan itu? Ada madrasah negeri atau madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah, ada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kalau untuk madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah, timnya dibuat oleh Kanwil, Kementerian Agama, Provinsi. Membentuk tim. Terdiri dari Kepala Kanwil sebagai penanggung jawab, Kepala Bidang sebagai ketua, Kasipenmad di Kabupaten Kota, dia sebagai penilai juga, anggota pengawas yang ditunjuk. Yang keenam adalah 2 orang guru dari madrasah negeri yang bersangkutan mau dinilai, 2 orang tenaga kependidikan dari madrasah negeri yang hendak dinilai. Siapa sih yang dimaksud dengan tenaga kependidikan itu? TU, bisa BK, bisa kepala perpustakaan. Nah, itu tenaga kependidikan. Kemudian yang ke-8, 2 orang komite. Ya. Ini dalam proses penilaian ini tim yang jumlahnya ada sekitar 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini. Nanti secara mekanisme akan diatur oleh kepala bidang. Bagaimana cara melakukan ujian atau bagaimana Pak Kabid menjanjikan kalau timnya sudah terbentuk mau melakukan kegiatan Zoom untuk melakukan teknis menyamakan persepsi yang sama dalam kerangka teknis pelaksanaan PKKM-nya. Kepala bidang sendiri sudah menyampaikan dalam rapat, mungkin Bapak Ibu yang ikut rapat, oleh Pak Kasih ketika sudah disampaikan tidak mungkin kepala bidang harus melakukan penilaian seluruh madrasah negeri yang cukup banyak di Jawa Barat, secara random sampling. Nah, bagaimana kemudian menilainya kalau dengan cara random? Suaranya kecil. Tes besar suaranya Pak. Halo? Halo, Iya. besar sudah. Lanjut saja. Oh iya, berarti mohon maaf semuanya, Pak Haji Munib, mohon maaf semuanya. Sambil dilanjut, mohon share screen untuk materi yang disampaikan hari ini katanya. Dimohon untuk di share screen. Terima kasih Pak. Ini lagi share screen. Kelihatan nggak? Enggak, maksudnya dikirim Oh, Pak dikirim di di chat. chat Di share kali, di share, Iya. bukan di share screen. Iya, di share. Mohon apunten. Oh, siap. Enggak dilanjutkan. Mohon Teman-teman untuk mematikan Oke, begitu. siap. Ada di grup. Ini tuh sebetulnya sudah Sudah ada di grup. Dilanjut Sudah ada di saja, grup. dilanjutkan. Oke, lanjut ya. Baik. Materinya nanti di chat Oke, saja. siap. Saya lanjutkan, Pak. Penilaian 4 tahunan, penanggung jawabnya Kanwil, ketuanya kepala bidang, kemudian Kasipenmad di Kabupaten Kota, anggotanya pengawas pembina, pengawas yang ditunjuk, 2 orang guru, 2 orang tenaga kependidikan, 2 orang anggota komite.
Tadi sudah saya sampaikan, kepala bidang tidak akan mungkin melakukan penilaian semua. Bisa jadi dia akan menugaskan kasih GTK, atau bisa jadi dia melakukan penilaian secara random. Mungkin saja dalam konteks penilaiannya bisa ada perbedaan untuk beberapa madrasah negeri yang kalau tidak diberikan kewenangan kasih GTK untuk memberi penilaian. Sebab kasih GTK sendiri tidak memberi penilaian. Yang memberi penilaian adalah kasih Penma di Kabupaten Kota. Nah, untuk pengawas pembina itu sudah pasti dia masuk menjadi tim penguji. Minta usulan dari Pokjawas provinsi. Maka Google Form tadi yang saya sebarkan itu oleh Bapak Ibu isi siapa pengawas yang ditunjuknya, yang ditunjuk oleh Pak Kabid. Tapi sebelum Pak Kabid tunjuk kan perlu ada data. Datanya kita sampaikan kepada Pak Kabid melalui apa pendataan di Google Form. Pengisinya siapa? Silakan Bapak Ibu isi pengawas yang ditunjuknya. Bisa pengawas yang satu jenjang jika ada. Kalau misalkan tidak ada yang sama jenjangnya, bisa 2 orang guru. Dan 2 orang guru bagaimana Pak Munib caranya? Meminta Bapak Ibu ke madrasah negeri. Nah, jauh lebih objektif kalau tidak meminta ke madrasah, ke kepala madrasahnya. Bapak Ibu kan tahu di madrasah negeri ada 2 orang guru yang mungkin dianggap bagus ini secara IT begitu. Minta datanya aja, namanya siapa kita ajukan. Sebab kalau kita meminta ke kepala madrasah, sudah dipastikan kepala madrasah akan menunjuk guru yang dekat dengan beliau. Sehingga pos orang tenaga kependidikan. Kalau kita yang lebih tahu, misalkan 2 tenaga orang pendidikan, kita minta kepala TU, minta namanya, tinggal ditulis di Nah, yang jadi problem Bapak Ibu bukan di guru, bukan di tenaga kependidikan. Yang problem itu di komite. Kenapa problem di komite? Karena komite itu rata-rata di madrasah negeri adalah orangnya sudah sepuh, sudah usia lanjut, kadang-kadang yang megang komputer atau laptop. Nah, ini sebagian besar kan seperti itu. Nah, bagaimana proses penilaiannya? Ya itu nanti dibicarakan di tingkat tim. Yang penting mah ada aja dulu usulan namanya. Bisa saja mekanismenya kita bantu pada saat penilaian kita. Jadi untuk sementara yang penting ini sudah harus masuk dulu paling lambat besok jam 12. Berikutnya, kalau untuk madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat, itu tanggung jawab Kemenag Kabupaten Kota. Jadi Kanwil tidak ada intervensi, hanya menerima laporan saja. Karena penanggung jawabnya Kepala Kemenag, ketuanya adalah Kasih Penma di Kabupaten Kota, kemudian ketua atau unsur yayasan, pengurus yayasan atau ketua yayasan, kemudian pengawas pembina, pengawas yang ditunjuk sama dengan ini. Hanya bedanya kalau madrasah swasta ada ketua yayasan, kalau di sini tidak ada, itu saja. Nah, dari penilaian ini yang perlu Bapak Ibu pahami secara bersama, berapa sih koefisien nilainya untuk kepala bidang? Kepala bidang itu untuk madrasah negeri adalah 7 kali. Kasih Penmad itu 2 kali. Pengawas pembina itu cuma 1 kali. Kemudian pengawas yang ditunjuk itu cuma 1 kali. Nah, ini disatukan Pak, rata-rata. Nah, ini 1 kali Pak. Kemudian guru, 2 orang guru juga dirata-ratakan 1 kali. Kemudian tenaga kependidikan juga dirata-ratakan 1 kali. Komite juga dirata-ratakan 1 kali. Jadi jumlahnya adalah 72, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi skor idealnya adalah dari nilai yang diperoleh kepala bidang itu dikalikan 7, kepala kanwil pembina itu dirata-ratakan, nanti baru dibagi 13. Kalau untuk madrasah swasta, Kasih Penmad itu 2 kali Pak. Skornya, koefisiennya. Ketua yayasan itu besar Pak, 8 kali. Pengawas pembina sama pengawas yang ditunjuk itu 1 kali Pak nilainya. Artinya koefisiennya cuma 1, ini cuma 1 kali Pak. Nah, ini cuma 1 kali. Komite juga 1 kali. Nah, kalau dilihat prosesnya seperti ini Pak. Tuh. Kalau untuk madrasah negeri, 7 kali nilai kepala bidang, ditambah 2 kali nilai kasih kepala seksi, ditambah rata-rata pengawas, ditambah rata-rata guru, ditambah rata-rata tenaga kependidikan, ditambah rata-rata komite. Kalau madrasah swasta, 8 kali ketua yayasan, ditambah 2 kali Kasih Penmad, ditambah rata-rata pengawas, ditambah rata-rata komite. Jadi pengawas itu ada, punya peran, tetapi menurut saya disebutnya adalah peran yang tidak maksimal. Jadi kurang maksimal. Kenapa disebut kurang maksimal? Karena koefisiennya adalah cuma 1. Nah, saya punya ilustrasi seperti ini, Pak. Saya punya ilustrasi seperti ini. Yayasan 8 kali. Saya punya ilustrasi seperti ini. Kalau ketua yayasan itu memberi nilai 90. Kepala seksi Penmad memberi nilai 65. Pengawas madrasah dari 2 orang itu dirata-ratakan dikasih memberi nilai 50 rata-ratanya. 2 orang guru memberi nilai rata-ratanya 50. Tenaga kependidikan 20. Komite nilainya 70. Nilai dari pengawas, guru dan tenaga kependidikan itu kan kecil, sangat kurang sekali, kurang Pak. Tetapi nilai kurang ini tidak punya pengaruh besar terhadap perhitungan keseluruhan. 90 kali 8, kan koefisien ketua yayasan itu 8 perkaliannya. Kasih kali 2, sementara yang pengawas cuma komite kali 1.
Jadi jumlahnya adalah jadi 76. Ini baik, Pak. Jadi masih bisa bertahan sebagai kepala madrasah. Walaupun pada saat itu kepala madrasah pengawas sendiri memberi nilai yang sangat kecil 50. Guru memberi nilai kecil 50. Jadi itu yang sering saya sebut pengawas madrasah tetapi perannya tidak maksimal. Nah, kemarin itu sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Ganjar bahwa awal konsep SK Dirjen 1111 itu yang tahun 2019 adalah bobot pengawas memberikan penilaian itu 40% Pak besar. Mana yang masuk sehingga menjadi berubah begitu. Perhitungan di 4 tahunan itu seperti ini. Akhirnya ini yang akan menjadikan perjuangan ketika saat Munas Pokjawas Madrasah di tingkat nasional untuk diadvokasi ke Direktorat GTK. Apa advokasinya? Perlu dilakukan revisi terhadap SK Dirjen 1111. Mengapa? Pengawas itu adalah orang yang tahu persis di lapangan yang terkait kinerja satu begitu. Sementara untuk yayasan menjadi besar, untuk Pak Kabid besar, untuk kasih 2 kali begitu. Tapi sementara pengawas cuma 1 kali. Dan alhamdulillahnya Bapak Ibu, perhitungan ini di SK Dirjen 1111 itu belum dibaca lengkap oleh kepala madrasah negeri. Sehingga mereka tidak tahu dan tidak perlu dikasih kepala madrasah negeri itu akan menyampingkan apa yang dinilai oleh pengawas. Kira-kira seperti itu. Jadi biarkan mereka tahu dengan sendiri, tidak perlu dikasih tahu bahwa pengawas bahwa kita memberikan penilaian secara objektif apa adanya. Itu yang pertama. Berikutnya Bapak Ibu perlu kami sampaikan tentang rentang penilaiannya Pak. Ini dulu substansi yang dinilainya. Kalau tadi untuk penilaian kinerja tahunan itu ada 4 tugas utama untuk madrasah, yaitu hasil kinerja kepala madrasah sebagaimana Pak Ketua sudah menyampaikan. Unsur tugasnya ada 4, jumlah indikatornya 13. Jadi total keseluruhan 109. Apa saja hasil kinerja kepala madrasah itu meliputi 4 aspek. Prestasi hasil kinerja peserta didik 2 item, prestasi tenaga kependidikan 2 item, prestasi madrasah 2 butir. Jadi kalau 96 ditambah 13 total keseluruhan adalah 109 item sekarang. Nah, yang kemarin sudah dibuat oleh Pandas itu sudah cukup bagus. Sekarang lagi direvisi untuk penyempurnaan. Kalau kemarin kan baru tahunan, jadi baru ada 4, tinggal ditambah 1 lagi hasil kinerja tamat. Nanti sekolah jadikan acuan usulan kita ke kepala bidang. Ada catatan penting yang perlu diperhatikan bahwa setiap jenjang itu MI, kemudian MTS dan MA memiliki kekhasan yang berbeda. Ambil saja dalam butir item instrumen itu ada pertanyaan tentang keberadaan laboratorium. Nah, tidak mungkin keberadaan laboratorium kemudian kita paksakan di MI. Nah, MI tidak memiliki. Maka disepakati adalah SAN kemudian tidak dimiliki oleh lembaga tersebut, kita beri nilai 0. Maksudnya beri nilai 0 itu bukan 0 minimal, tapi dianggap tidak ada. Karena dianggap tidak ada, maka butir yang 109 itu nanti harus berubah. Nilai skor maksimalnya bukan 109, jadi 108. Karena butir ini dihilangkan, maka ini harus dikasih nilai 4. Gitu. Kalau jumlahnya 109. Sebab kalau kita memberikan nilainya adalah di sini 0, kemudian butirnya masih 109, merugikan kepada madrasah, kira-kira seperti itu. Berikutnya yang terakhir adalah tentang skala pemberi penilaiannya, supaya kita pahami secara bersama. Nanti dari 109 butir, 113 butir itu Pak, yang tadi sudah dijelaskan, penggunaan penilaiannya itu pakai skala Likert. Skala Likert itu dimulai dari angka 1 terendah, angka 2, angka 3, angka 4. Memberikan nilai angka 1 itu jika buktinya itu ada tapi terbatas. Ada tapi terbatas, tetapi kurang meyakinkan. Itu dikasih nilai 1. Yang kedua adalah jika buktinya itu kurang lengkap. Kalau tadi mah kurang lengkap itu mendekati 50% atau 50% lah. Nah, setelah kita periksa sudah buktinya kurang lengkap tetapi cukup meyakinkan. Ada pertengahan meyakinkannya. Maka itu diberi nilai 2 Pak. Nah, ketika buktinya adalah lengkap, semua instrumen tadi yang jumlahnya ada 109 itu lengkap. Tetapi dari nilai kelengkapan itu cukup meyakinkan. Disebut cukup meyakinkan itu adalah artinya tidak meyakinkan betul bagi kita, 50-50. Maka diberikan nilai adalah 3. Kalau buktinya lengkap, tetapi sangat meyakinkan buat kita, maka baru kita berikan nilai adalah 4. Nah, bahasa ini sempat ada yang komentar di grup itu. Asa proses penilaian dengan skala seperti ini kok bahasa-bahasanya tidak tepat. Betul, kalau menurut pendapat saya kurang tepat. Sangat terbatas, kurang meyakinkan. Nah, seolah-olah yang ini kan masih debatable nih. Nah, tetapi bahasa inilah yang saya munculkan hanya sesuai SK Dirjen, bunyinya seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin lebih gampang memahami, gampang saja, bukti lengkap gitu. Jadi bukti itu ada yang disebut dengan ada, gitu.
ada tetapi tidak tepat begitu, tidak tepat. Ada yang bukti itu ada tapi tepat begitu. Jadi ada tidak tepat, ada yang tepat begitu. Kan misalkan dalam visitasi diakreditasi RPP lengkap semua, kelas 7, 8, 9, 10 semua lengkap. Tetapi apakah dari sisi substansi dalam namanya tidak tepat atau mungkin kurang tepat atau cukup tepat atau tidak tepat. Buktinya mah ada lengkap begitu. Ada juga RPP yang cuman hanya ada 50%. Berarti buktinya adalah hanya ada sebagian. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu perlu memahami ini terkait dengan untuk bukti fisik terbatas, kurang meyakinkan, bukti kurang lengkap meyakinkan. Nanti skornya itu ada rentang 51 sampai 60 adalah sedang, Pak. Kurang dari 51 kurang, 61 sampai 75 cukup, 76 sampai 90 baik, 91 sampai 100 amat baik. Sekali lagi menjadi catatan penting, kepala madrasah yang sudah 3 periode, kalau dia memiliki nilai baik gitu, nilai baik, maka yang bersangkutan tidak bisa lagi menjadi keputusan harus mengikuti uji kompetensi. Tetapi bagi yang baru 2 periode, kalau yang baru 2 periode atau 1 periode, 2 periode, dia bernilai baik dapat melanjutkan menjadi kepala di tempat yang sama. Kira-kira penjelasan awal cukup segitu dulu Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami secara bersama. Nanti bisa kita lakukan tanya jawab kalau ada beberapa hal yang masih belum paham. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Pokjawas Cianjur yang sudah memiliki inisiasi untuk membuat aplikasi. Mudah-mudahan aplikasi yang 4 tahunan bisa segera selesai. Kalau tidak malam hari ini, besok pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih yang telah disampaikan oleh Pak Haji Munib barusan. Dan insya Allah Bapak dan Ibu, saya yakin banyak sekali beberapa hal yang ingin ditanyakan. Namun saya bertanya kepada Pak Haji Munib, apakah dilanjut ke materi selanjutnya atau menampung pertanyaan terlebih dahulu? Saya nanti akan batasi beberapa orang penanya. Pertanyaan yang 1 kali saja untuk teman-teman yang tidak perlu pertanyaan yang mungkin agak sama-sama begitu ya. Bagaimana Pak Haji Munib? Apakah pertanyaan ditampung ya, atau untuk sesi saya lebih baik pertanyaan dulu sekarang, nanti saya jawab, baru nanti penjelasan aplikasi langsung. Terima kasih Pak Haji Munib. Untuk pertanyaan yang pertama di sini ada Pak Abdul Holik, kemudian ada Ibu Juan dan Bapak Supriyanto. Bapak Abdul Holik dipersilahkan dan nanti dilanjutkan Ibu Juan dan Pak Supriyanto untuk pertanyaan yang sesi dari pertama. Majalengka Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan kepada narasumber pada kesempatan ini. Ada beberapa yang perlu kami tanyakan, tapi yang pokoknya adalah informasi yang sudah beredar mengenai Google sudah di-share-kan kepada rekan-rekan pengawas dan mereka sudah mengisi. Namun yang perlu kami tanyakan adalah apakah pengawas yang kedua itu adalah pengawas yang di negeri saja atau pengawas dari swasta yang tidak punya negeri pun bisa menjadi tim penilai. Yang kedua, apa dinilai dalam pelaksanaan PKKM, maka langkah kita harus bagaimana? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Abdul Holik. Dilanjut Ibu Yuan. Satu lagi, telepon satu lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dr. Munif yang sudah menyampaikan materinya, juga kepada moderator. Yang ingin saya tanyakan adalah seperti ini. Saya sendiri binaan, alhamdulillah swasta semua. Yang saya tanyakan ada yang sudah 18, 27 misalkan. Nah itu PKKM-nya tahunan atau 4? Mohon penjelasan, terima kasih. Satu lagi. Terima kasih Pak Abdul Holik. Selanjutnya kita lanjut ke Bapak Supriyanto dan setelah 3 Bapak dan Ibu mohon maaf, nanti kita akan lanjutkan kembali setelah Bapak dan Ibu mengangkat tangan terlebih dahulu ya. Saya 3 dulu. Hapunten Pak kepada Pak Haji Karso nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan Pak Dr. Munib. Yang jelas kami dari Kabupaten Bekasi. Kebetulan di sini baru banyak berkutat berkaitan dengan akreditasi. Jadi kami di lapangan itu sempat ada kok benturan amat antara akreditasi dengan PKKM kan gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini jadi catatan juga. 4 madrasah negeri yang terkena sasaran akreditasi tahun ini dan kayaknya waktunya juga akan jauh beda ini. Yang pertama, mau jadikan bahan pertimbangan. Yang kedua, biasanya ketika ada sebuah koordinasi yang cukup intens kepada kepala kantor. Nah, tanda kutip biasanya kalau kepala negeri itu sangat erat dan sangat
setuju dan sangat mengacu kepada apa pimpinan atau kepala kantor di Kabid dengan kepala kantor, jangan sampai surat dari Kabid belum sampai kepala kantor kita sudah melangkah ke PKKM, jadi takut ini jadi permasalahan di lapangan. Ini barangkali yang jadi usulan kami, Pak. Terima kasih Terima kasih. Bapak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Abdul Holi, wabarakatuh. Ibu Yuan dan Pak Supriyanto. Mohon tangannya diturunkan kembali dan insya Allah apabila ada waktu untuk teman-teman yang ingin bertanya Bapak dan Ibu, nanti acungkan tangan terlebih dahulu, nanti saya akan sebutkan. Terima kasih Bapak Ibu. Pertama terkait dengan pengawas yang ditunjuk. Pengawas itu yang menguji, yang menjadi penguji itu ada dua. Satu pengawas pembina, yang kedua adalah pengawas yang ditunjuk. Siapa yang menunjuk? Yang menunjuk dari kepala bidang, dari Kanwil. Nah, dari Pokjawas sifatnya adalah mengusulkan. Agar sifat Pokjawas itu mengusulkan lebih objektif, maka diserahkan kepada pengawas pembinanya masing-masing. Silakan usul siapa pendampingnya. Apakah pendampingnya itu boleh dari pengawas yang tidak memiliki binaan negeri? Boleh, kalau Bapak Ibu memang menghendaki seperti itu. Anjurannya adalah oleh Pak. Jadi saya punya binaan madrasah negeri, Pak Widad tidak punya binaan madrasah negeri. Tapi saya dengan Pak Widad sama-sama satu level pengawas madrasah sanawiyah. Maka saya usulkan Pak Widad. Yang namanya juga usul, bisa diterima, bisa tidak oleh kepala bidang. Karena beliau yang menentukan. Kita mah hanya sekedar mencoba menampung semua aspirasi kira-kira. Yang kedua, kalau ada madrasah negeri yang kepala madrasah negeri yang tidak mau di PKKM, maka wajib bagi Bapak dan Ibu langsung saja membuat berita acara. Tanda tangani oleh kepalanya yang bersangkutan di atas materai, menyatakan bahwa tidak mau dilakukan seksi, tanda tangani juga oleh pengawas pembinanya. Tinggal disetorkan saja kepala bidang. Kan atasannya adalah yang akan memberi sanksi kepala bidang. Kita hanya sekedar memberikan laporan. Yang kedua, bagus. Ibu Yuan. Ibu Yuan mohon maaf, tahun sekarang itu lagi fokus dulu ke penilaian kinerja kepala madrasah negeri 4 tahunan. Jadi yang kepala madrasah swasta itu dilakukan penilaian kinerja 4 tahunan, mangga silakan ketua Pokjawas Kabupaten Kota berkoordinasi dengan kepala kantor melalui kasih madrasah di tingkat kabupaten kota. Karena sesuai dengan Juknis 1111, kepala madrasah di swasta adalah kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Nanti kami mah hanya sekedar melaporkan saja seperti itu. Nah, bagaimana dengan kepala madrasah yang sudah puluhan tahun menjabat? Apakah di PKKM, misalkan di swasta, di PKKM 4 tahunan atau tidak? Wajib. Jangankan yang beberapa puluh tahun, yang satu periode saja wajib, di PKKM 15 tahun, wajib di PKKM. Cuman tadi yang saya sampaikan, bahwa untuk kenapa sampai terus-menerus katakanlah yayasan mendominasi, yang tadi saya sampaikan pada share screen itu Bapak Ibu, bahwa nilai koefisien yayasan itu adalah 8 kali. Andai pun Bapak Ibu memberikan penilaian misalkan 50, sangat kurang. Ketua yayasan memberikan nilai 90, kebetulan kepala madrasahnya anaknya pimpinan yayasan. Maka oleh ketua yayasannya dikasih nilai 90. Nilai kita yang 50 itu tidak berarti, Pak. Tetap lebih baik gitu. Kecuali bagi yang sudah puluhan tahun, yang harus amat baik. Kalau tidak amat baik, maka harus mengikuti uji kompetensi di yayasannya. Gitu. Yang harus kita perlu diperhatikan itu adalah nilai yayasan, Pak Ketua Yayasan. Jadi pasti prerogatifnya sangat tinggi, Pak. Kemudian yang kedua adalah komite. Biasanya kan dua sijoli ini di swasta ini. Kalau ini memberikan nilai 90, ketua ini 95 katakanlah. Kemudian ketua komitenya di madrasah itu memberikan nilai 95 juga. Itu nilainya sudah amat baik, masih baik lagi Pak, masih tetap. Kita kasih nilai 50. Kita kasih nilai oleh pengawasnya, kasih nilai 9, Pak. Jadi kuat sekali karena koefisiennya tadi 8 kali ketua yayasan. Nah, ini yang memang kita sulit memberikan intervensi secara jauh. Salah satu yang paling penting adalah tugas kita bersama nanti di Forum Pokjawas Nasional ketika Munas mengadvokasi SK Dirjen 1100. Pak Haji Munib ke mute mic-nya. Suaranya hilang, Pak Haji. Jadi yang akan kita advokasi itu adalah koefisien ketua yayasan itu dirubah. Harus dirubah SK Dirjen 1111 itu. Jangan sampai 8 koefisiennya. 2 kali aja lah begitu. Sehingga baru di situ intervensi dari pengawas itu ketika memberikan penilaian ada makna yang cukup besar. Terkait dengan di Bekasi. Memang tahun 2020 itu Pak ada miskomunikasi antara kepala bidang sama kepala kantor dan pengawas terkait penilaian kinerja tahunan. Artinya surat tugas sudah masuk ke pengawas, tapi pemberitahuan penilaian kinerja di tingkat kabupaten kota belum masuk ke kepala kantor. Jadi wajar ada beberapa laporan sudah disampaikan dalam forum rapat dengan kepala bidang. Nah, ke depan, jadi suratnya informasi masuk dulu ke kepala kantor. Nah, itu adalah organisasi vertikal kan. Jadi kita juga diinstruksi oleh kepala bidang atasannya, sementara kepala kantor tidak mendapatkan itu informasi. Jadi ada miskomunikasi. Mudah-mudahan tahun sekarang sudah disampaikan di rapat bisa diperbaiki. Termasuk tadi dari Bekasi, pelaksanaannya berbarengan dengan akreditasi pada saat rapat tersebut.
Dan itu akan menjadi prioritas, menjadi catatan, mungkin tidak akan dijadwalkan bersamaan ketika yang bersangkutan adalah sedang proses pelaksanaan akreditasi. Katakanlah misalkan bulan awal pertama September masa akreditasi, sementara ada pelaksanaan PKKM madrasah negeri yang bersangkutan bisa diundur nanti minggu keduanya, tidak ada persoalan. Jadi prioritaskan dulu terkait dengan akreditasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji Munif yang telah menjawab pertanyaan dari 3 penanya. Untuk selanjutnya Pak Nurjaman, kemudian Pak UU, dan tadi Pak Haji Katso mau nanya juga. Mungkin hari yang sekarang 4, tapi mohon maaf karena waktunya sudah pukul 21:06, Bapak dan Ibu, mohon maaf karena akan disampaikan oleh Pak Andas. Mohon maaf, nanya hanya 1 kali lagi, dan untuk yang sekarang ada 4. Bagaimana Pak Haji Munif? Mangga. Ya, mohon Pak Haji Munif untuk menutup share screen-nya. Terima kasih. Mangga Bapak Nurjaman, Pak UU, dan Pak Barnawi. Pak Asep, mohon maaf tadi mau nanya juga, cuman tangannya sudah diturunkan kembali. Ya. Mangga Pak Nurjaman. Terima kasih Pak Widat selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan nyambung dari pertanyaan sebelumnya terkait dengan penunjukan pengawas 2 atau pengawas 1 sekalipun, bisa nggak kalau sekabupaten? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa berarti itu merupakan berkah. Kalau tidak, apa fungsinya penunjukan yang Google Form Pak Munif sampaikan gitu? Karena kalau yang saya baca di Google Form itu, kalau kita yang milih berarti ada keleluasaan. Yang kedua, menegasikan peran dari kepala bidang, itu yang paling utamanya. Kalau diperbolehkan seperti itu, pengawas berikutnya adalah pengawas yang 1 kabupaten atau bahkan pengawas yang diinginkan oleh kita. Mungkin bisa juga oleh kita bukan kabupatennya gitu. Itu saja. Yang kedua, yang ketiga, kalau saya lihat dari informasi, waktu PKKM kita ini sebenarnya kapan? Akhir Agustus atau September ini? Kalau ini harus sudah terlaksana, kata Pak Kabid gitu. Apakah ini informasi ini valid atau tidak? Itu saja mungkin Pak Haji Munif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut. Pertanyaan Pak Dr. Widad, di-unmute dulu. Mikrofonnya dibuka. Langsung aja Pak. Langsung aja udah Pak, langsung Pak. Oke. Terima kasih Pak Munif dan Pak Widat. Yang ingin kami tanyakan itu terkait dengan rekam jejak. Artinya begini, penilaian kinerja itu kan terkait dengan rekam jejak kepala sekolah selama 4 tahun. Sementara tempat tugas itu kan dinamis. Bahkan di kami itu ada yang artinya begini, yang kita nilai itu nanti kinerja yang mana. Artinya mungkin di tempat masih sangat baru sehingga masih peninggalan kepala madrasah yang lama, sehingga penilaiannya bisa, tetapi hasil kinerja kepala madrasah sebelumnya. Nah, saya kira perlu teknis yang berkeadilan. Nah, formatnya seperti apa? Terima kasih. Kuningan. Nambah satu lagi. Kuningan Pak. Kuningan. Halo, Kuningan. Mangga Pak. Ya. Kuningan. Yang dari Cirebon nambah satu lagi. Ya, Pak Dokter, barusan aja kemarin kan kepala sekolahnya kan pensiun. 2 bulan ini dijabat oleh PLT. Sedangkan PLT-nya adalah bukan kepala negeri, tapi dari guru. Untuk melaksanakan PPKM-nya gimana ya? Apakah yang demikian itu ditinggal atau tetap dilaksanakan? Dan kalau dilaksanakan kan beliau bukan kepala sekolah yang Kuningan Pak, terakhir. Kuningan. Ya. Assalamualaikum Pak Dokter, terima kasih atas waktunya. Ini terkait dengan Google Form yang sementara sudah di-share, bahkan di Kuningan sudah di-share pula. Ini sedikit akan kontradiksi dengan Konad, itu seolah ada perintah ketika ikut Zoom di yang kemarin. Itu artinya Kasih Penma disuruh untuk mengajukan calon tim penilai, baik seolah menunjuk sendiri, ini dikhawatirkan nggak pas, satu. Yang kedua, ketika kita ngisi Google Form terkait dengan unsur komite, ini jujur aja saya sudah telepon yang dikatakan Pak Dokter juga betul. Ya intinya gaptek lah, karena udah pada tua, bahkan ada yang meninggal dan sebagainya. Cuman permasalahannya saya unsur komite, alangkah baiknya jangan dimasukkan di sana, lebih baik nanti aja di belakang termasuk juga untuk guru gitu Pak. Makasih Pak Dokter. Izin Pak Dokter, saya dari Purwakarta ini. Baik. Bapak dan Ibu, ini Pak UU Sanusi rupanya ya, yang ingin melanjutkan pertanyaan. Apunten, saya terlempar barusan. Ada sudah 4 ini Pak Dr. Widad yang waktunya Pak. Ini dari rekan-rekan di Purwakarta ini
Madrasah Ibtidaiyah Negeri itu yang pertama. Yang kedua untuk tenaga kependidikan itu harus PNS ataupun non PNS. Terima kasih itu. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas pertanyaannya dan silahkan Pak Haji Munib karena pertanyaannya udah 4. Mohon maaf waktunya sudah pukul 21.13. Mohon dengan singkat-singkat aja. Pertama Pak Nurjaman, boleh tidak bahwa pengujinya itu adalah satu kabupaten yang diusulkan itu. Malah itu yang saya sampaikan Pak kepada Kepala Bidang. Nah, Kepala Bidang menjawab, bisa saja kalau kondisinya PPKM itu kan supaya menjauhkan virus-virus luar kabupaten. Gitu. Kepala Bidang agak merespon seperti itu. Sehingga ya udah aja kalau begitu, paling kita hanya sekedar mengusulkan kewenangannya dari Kepala Bidang. Kemudian dari Pak Barnawi, betul Pak Barnawi, tadi saya sudah sampaikan bahwa yang PLT tidak dinilai hasil rapat itu. Kemudian apakah kepala yang baru menjabat di tugas yang baru, bukan menjabat sebagai kepalanya, tapi di tempat yang baru, dia baru katakanlah 1 tahun, 2 tahun begitu. Nah, yang sepengetahuan saya adalah pada saat tahun 2020 dilakukan PKKM itu, Pak Kabid. Jadi saya pikir kalau misalkan dari tahun 2020 dinokan kembali, mereka yang menjabat itu adalah rata-rata sudah hampir 2 tahun, 3 tahun begitu, menjabat di tugas yang baru. Kalau kemarin ada rotasi, memang terjadi itu yang sekarang baru di tugas yang baru itu ada yang 3 bulan, 4 bulan. Dan itu betul catatan Pak Barnawi menjadi catatan penting bagi kita sebagai pengawas ada kepala bidang ketika melakukan proses penilaian untuk dijadikan sebagai pertimbangan. Sebab kalau kita mengarahnya hanya sekedar aspek, bisa jadi kepala yang lamanya di situ adalah ngurus madrasahnya kurang baik, sehingga kinerjanya apa yang jadi bukti fisik hampir nggak ada semua begitu. Betul Pak Barnawi, menjadi catatan. Pak Karso tadi sudah saya sampaikan, kepala yang pensiun PLT itu tidak dinilai sesuai hasil rapat. Saya sampaikan bahwa yang diajukan oleh Kasipenmad yang ada posting di saya yang mengirimkan beberapa kabupaten, rata-rata penilainya tidak mengajukan dari unsur guru, dari unsur tenaga kependidikan, dari unsur komite. Nah, kenapa? Bahwa ini penilaian kinerja 4 tahunan. Ketiga unsur tadi wajib harus ada sesuai SK Dirjen. Terus AKB sendiri akan mengundang seluruh tim penilai untuk melakukan persamaan persepsi bagaimana. Apakah komite perlu dibantu, khususnya tadi yang dari Kuningan, betul Pak, secara umum, tadi yang saya sampaikan rata-rata gaptek. Nah, itu yang ketika kita membantu kan kita bisa ikut mempengaruhi Pak, paling tidak. Nah, yang terkait dengan tugas kasih, kemarin Kepala Bidang kasih juga di amanat usulan. Jadi kalau kebetulan misalkan Bapak di tingkat kabupaten kota bisa bersifat bijak, ya koordinasi dengan Pak Kasih, nama-nama yang usulan dari Pak Kasih kita masukkan lagi sama. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin punya inisiatif sendiri, mah nggak apa-apa. Biarkan yang akan memberikan pedang, maka baru kita menyalahi. Tapi karena Kasih Penma di tingkat kabupaten juga dapat perintah dari Kabid untuk menginventarisir penguji, kita juga sama untuk mengajukan silakan. Jadi sama-sama beriringan, berbarengan, beririsan. Adapun keputusannya nanti biarkan saja oleh Kepala Bidang yang menyeleksi. Urusan yang terkait dengan bagaimana komite dan guru instrumennya. Jadi biar nanti disosialisasikan pada saat tim penguji dikumpulkan oleh Pak Kabid melalui Zoom, diberikan penjelasan. Kemudian pada teknis di lapangan, enggak, barangkali pengawas itu yang mau melakukan akselerasi terhadap terkait dengan komite yang mungkin barangkali belum paham secara umum karena harus di-SK-kan oleh Kepala Bidang. Kemudian Purwakarta, di Emin itu tidak ada TU, betul Pak, tapi TU tenaga kependidikan wajib ada. Boleh jadi tenaga kependidikannya merangkap sebagai guru misalkan. Pasti di MI ada perpustakaan walaupun kecil, ada yang bersangkutan sebagai kepala perpustakaan, tapi beliau juga merangkap sebagai guru. Tapi ketika beliau diisikan, posisinya bukan sebagai TU honor, posisikan dia sebagai tenaga kependidikan. Honorer boleh menilai. Siap. Oke, terima kasih Pak Widat. Barangkali kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak puas. Kalau ingin memuaskan di rumah masing-masing. Baik Pak Munib, terima kasih Pak Haji. Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sebetulnya ada beberapa informasi, ada beberapa pertanyaan juga dari Chan. Namun mohon maaf sekali Bapak dan Ibu, pertanyaan dari Bapak dan Ibu tidak bisa kami tayangkan. Tapi Bapak dan Ibu masih ada di grup teman-teman yang ada di grup WA Wasman MI, MTS, MA dan RA. Di MI ada Pak Dr. Momon, kemudian saya Ibu Jihan juga ada di RA. Bapak dan Ibu bisa melalui beliau untuk bertanya, dan insya Allah Bapak dan Ibu pengurus Pokjawas di situ juga, pengurus intinya juga ada, dan Bapak dan Ibu bisa bertanya di sana. Bapak dan Ibu terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi yang pertama sudah disampaikan oleh Bapak Haji Munib, dan insya Allah untuk materi selanjutnya yaitu untuk teman-teman yang tidak bisa terjawab pada pertanyaan pada hari ini, insya Allah kita akan lanjutkan. Namun mohon maaf Bapak dan Ibu, dipersilahkan untuk segera menutup mikrofonnya, dan kami persilahkan langsung kepada Bapak Endas. Terima kasih. Sekali lagi Bapak dan Ibu dimohon untuk menutup mikrofonnya. Yang silakan Pak Endas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa didengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekali lagi dimohon Bapak dan Ibu dimohon untuk menutup mikrofon yang tidak sekarang hanya Panda saja yang akan berbicara untuk membuka mikrofonnya. Hapunten sekali lagi Bapak dan Ibu ditutup mikrofon. Pandas dibuka mikrofonnya. Pandas mikrofon. Ya udah tadi tertutup ya. Sebelum saya ke aplikasi, progres aplikasi untuk 4 tahunan alhamdulillah sudah selesai Pak. Ini tinggal apakah nanti mau ditambah dengan analisa yang aspek yang masih lemah dimiliki oleh para kepala yang akan kita PKKM. Kalau secara utuh sampai ke penilaian itu sudah selesai. Namun sebelumnya saya akan izin share screen dulu terkait peta Pak, terkait peta karena ini akan pengaruh kepada nilai atau skor maksimalnya. Saya mohon untuk izin share screen. Monggo Pak, monggo. Nanti kita bahas bersama ini mungkin di belakang ya, mungkin di belakang. Bukan yang ini sebentar. Itu yang terkait dengan pemetaan. Yang terkait dengan pemetaan. Bentar, mohon maaf. Yang terkait dengan jumlah pemetaan ini. Bisa dilihat nggak? Sudah Pak, sudah jelas ya. Bagus. Yang ini yang Excel ini ya. Silakan dilanjut. Ini ya. Yang lainnya punten mic-nya ditutup hapunten. Ini harus kita putuskan malam ini Pak Dr. Widat ya. Terima kasih dan pada jajaran yang lainnya. Setelah saya analisa itu di Captirjen yang bagian atas, kemudian ada bagian lampiran untuk instrumen, Pak. Saya analisa pada aspek 2, ini ada pelaksanaan tugas manajerial. Di sini ada 10 unsur utama. Di Perdijen itu ada 42 instrumen sama, persis dan sebagainya, sehingga ini kurang 1. Gitu. Nah, mana yang dimaksud? Nah, ini nanti kita sekalian lihat Perdijenan. Yang kedua, di pengembangan kewirausahaan, nah itu di bagian atasnya ada 19, kemudian instrumennya hanya ada 18. Pak. Jadi ada yang hilang 1. Nah, kemudian di bagian pelaksanaan supervisi akademik, itu di pokok yang bagian atas itu hanya ada 10. Ternyata di bagian bawah yang instrumen itu ada 11. Jadi plus 1. Nah, kemudian saya sandingkan dengan pada tahun 2019, bagian-bagian ini sudah hilang. Bagian-bagian sudah hilang dan bagian ini sudah nampak dalam instrumen. Nanti kita sepakati apakah mau, sehingga jumlahnya itu kalau menurut versi saya, itu unsur utama tambahannya itu di sini, nah ini Pak, yang tahunan keempat atau ke tahun keempat itu 109 berdasarkan peta konsep ini, kemudian saya hitung ada 118 karena dikurangi 2. Nah kita lihat Perdijen ini supaya nanti kita sepakati karena akan pengaruh kepada ini instrumennya. Apakah mau ditambah ya untuk menambah dan mengurangi sebetulnya tidak terlalu sulit. Ini di Perdijennya. Nah ini Pak, bisa kelihatan kan ya? Sudah Pak. Di instrumen 3 dan 4 itu persis sama. Pertanyaannya sama. Ini menyusun laporan sesuai dengan standar pelaporan monitoring dan evaluasi. Dan menyusun laporan sesuai dengan standar. Ini pun sama. Nah ini ya yang dimaksud oleh saya tadi di aspek 2 itu dikurangi 1. Aspek 2 dikurangi 1. Nah kemudian di bawah di sini. Supaya nanti jadi keputusan. Nah ini bisa 35 pada instrumen nomor 3 ya. Ya, di sini mampu mengelola usaha madrasah untuk pembelajaran. Jadi perubahan membersihkan konco-konco yang dulu kalau jadi kepala. Saya lagi mohon maaf untuk ditutup mikrofon ya. Aduh. Dibuka aja sama adminnya langsung. Ini Pak host oleh host saja. Oleh host. Ya, biar nggak. Pak Widad ditutup aja langsung oleh hostnya Pak Widad. Siap Pak, siap. Terima kasih. Untuk ditutup juga Pak ya, yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Ini sekali lagi Pak di aspek kewirausahaan pada instrumen 3.5, nomor instrumennya 3 di sini, ini mampu mengelola dan seterusnya Pak. Nah, sementara di bawah ini yang menjadi konstruksi dari instrumen itu sendiri itu hilang, Pak. Tidak ada 35.3 yang tadi. Nah, nanti kita bisa dilihat lagi, dianalisa lagi jumlah yang itu, jumlah instrumennya. Ini di 35 tidak ada. Nah, ini langsung nomor 3 itu mampu melaksanakan pengawasan. Nah, ini sesuai dengan kemudian yang satu lagi yang tambahan tadi, Pak. Kalau di peta konsep yang supervisi terhadap guru dan tenaga kependidikan ada 10, ternyata di konstruksi ininya, di konstruksi instrumennya itu ada 11 menggunakan data HAKAM sebagai dasar dan seterusnya. Nah, itu nanti kita bahas bersama ya. Nanti kita bahas ini untuk bisa diselesaikan malam ini karena berpengaruh akan
Pandas suaranya dibuka, Pandas mic-nya. Oh, Mic-nya dibuka. ya udah, jadi tertutup sendiri kenapa ya? Atau ada yang nutup? Host bisa menutup semua, tapi otomatis Bapak ketutup. Jadi itu aja. Tolong teman-teman pada nutup Jadi sendiri yang lah. saya Saya ketutup, capek dari... kalau ditutup oleh host semua. Iya, makanya teman-teman yang lain jangan dibuka-buka lagi. Saya udah tadi patroli terus nih. Tolong kok. Ya, kita lanjutkan Pak ya, sebelum kita ke instrumennya atau ke aplikasinya. Ini saya masih punya instrumen yang utuh Pak, yang dikeluarkan oleh provinsi pada tahun 2019, di mana waktu itu silang Cianjur ke Bogor, Bogor ke Cianjur. Yang ini masuk Pak, yang tadi saya maksud. Jadi instrumen yang ke-11 dari aspek supervisi itu masuk. Jadi ada 11. Kemudian yang ini hilang Pak. Ini hilang, ini udah sesuai, jadi hanya ada 4. Nah, sesuai dengan konstruksi instrumen yang di bawah. Nah, kemudian yang tadi sudah dengan instrumen yang sebelumnya dibuat oleh Kanwil itu hanya 95. Nah, nanti kita selesaikan masalah ini karena nanti akan berpengaruh kepada aplikasi. Nah, itu terkait ya untuk masalah instrumennya. Nanti kita bahas bersama Kang Widat ya, supaya ada keputusan apakah yang tadi hilang itu mau dimasukkan atau tidak. Kalau yang double ya pasti tidak akan dimasukkan. Sebelum ke aplikasi, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Munif untuk jenjang MI, MTS dan adanya perbedaan, memang saya baca itu terkait dengan dengan lab dan sebagainya, untuk MI tidak cocok dan sebagainya, instrumennya tersendiri. Jadi tidak terhitung, meskipun diisi berapapun tidak terhitung. Mau diisi 0 atau mau skornya 1, mau 4, tapi secara akumulasinya jumlahnya tidak terhitung. Nah, itu satu instrumen yang sama, itu yang perlu kita hilangkan. Baik Bapak dan Ibu, sekarang terkait aplikasi. Sebetulnya aplikasi ini adalah aplikasi pengembangan aplikasi yang dibuat oleh Kanwil, kemudian saya kembangkan, saya modifikasi untuk mempermudah maksudnya. Hanya 2 yang akan dikerjakan oleh isi otomatis. Pertama, pengisian data di sini. Ada data utama yang harus diisi lengkap terkait 4 tahunan di sini. Pandas, maaf kalau bisa di share screen. Oh, yang ini belum di share screen ya? Yang aplikasi umum apa? Yang berarti yang aplikasinya belum ter-share screen. Baik. Untuk aplikasi Pak ya? Oh, ya. Sudah Pak, sudah. Lihat, Pak? Sudah bisa dilihat? Ya, baik Pak. Jelas. Jadi ini data kepala penilai untuk ketua tim di sini kalau negeri ya, ini kan tinggal pilih apakah negeri atau swasta. Nah, ketika negeri di sini tentu ini kabin. Ini jadi di swasta ini jadi yayasan. Ini ada kasih, kemudian ada pengawas pembina, ada pengawas yang ditunjuk ya. Kemudian di sini unsur guru sama unsur guru yang ke-1 komite Pak. 2 orang unsur komite. Ini data ini harus terisi karena akan mengisi kepada data-data yang ada di aplikasi. Itu tugas pertama hanya ngisi ini secara lengkap Pak. Secara lengkap. Adapun nanti ini ketika ada rekapitulasi untuk 4 tahun tahun ke-1 kita melaksanakan 2019, tahun kedua kan tidak. Sekarang misalnya tahun ketiga, tapi kan kita minta yang 4 tahunan. Nah, ini akan digunakan atau tidaknya itu tergantung dari rekapitulasi munculkan tahun keempat saja. Jadi ada rekapitulasi selama 4 tahun atau hanya nilai tahun keempat. Di sini nanti kita tentu di sini kalau untuk tahun keempat ini tidak digunakan. Tapi kalau mau memunculkan 4 tahun ini harus terisi. Tahun ke-1, ke-2 sampai ke-3-nya harus terisi. Sebab nanti proses Pak. Proses penilai. Kalau penilainya kabin, tentu hanya sheet proses penilai pada penilai kabin. Kalau penilainya kasih, maka yang dikerjakan hanya pada sheet ini. Yang lain biarkan, abaikan saja yang lain. Jadi hanya kalau saya contoh di sini, proses penilainya di sini. Ini yang merah ini untuk kabin, ada skornya, kemudian ini ada instrumen. Nah, kalau dulu kan kita checklist ini ya. Ini checklist ini kan. Kalau dulu, ini contoh 4 checklist. Kalau sekarang tidak di checklist, Pak. Ini pengembangan aplikasi. Jadi ini untuk yang tahunan. Nah, saya kembangkan ini untuk maksudnya mempermudah ketika penilai itu mau memberikan skor berapa pertimbangannya. Di sini ada tambahan. Kalau ini kan tidak perlu di print. Ini hanya pegangan kita ketika kita mau memberikan skor berapa. Ini mampu mengembangkan struktur organisasi. Bukti fisik yang diminta ini 1, 2, 3, 4. Metodenya ya studi dokumen. Ketika ada, kita kan sebelum kita memberikan skor, katakanlah begini, ini masih tidak terchecklist. Nah, nanti penilai itu begini. Kita lihat, oh struktur organisasi ada. Katakanlah mau dikasih checklist. Atau kalau pengen jelas katakanlah bila ada katakan 1. Kemudian notulen rapat ada 1. Kemudian dokumen sosialisasi ternyata tidak ada misalkan. Kita kasih 0. Daftar hadirnya ada. Nah, berarti kita minta untuk ada, ternyata hanya ada 3. Maka
sudah jelas di sini. Ketika dokumen tidak lengkap, itu ada di posisi 2 atau posisi 1. Ingat tadi meyakinkan atau tidak meyakinkan. Kata kuncinya hanya di apakah meyakinkan atau tidak. Nah, lengkap semuanya, maka skornya itu akan berada di 4 atau 3. Karena ini tuntutannya dokumen lengkap, ini dokumen lengkap. Hanya sangat meyakinkan dan cukup meyakinkan. Kalau tadi disinggung, meyakinkan itu sesuai dengan isinya atau dokumennya, misalkan berupa dokumen yang tebal, tidak tercecer dan sebagainya. Itu kan pertimbangan ada di kita, masalah meyakinkan dan tidak meyakinkan. Nah, ketika ini sudah selesai, ini sudah ada, maka pertimbangannya misalkan saya kasih 3, maka muncul skor 3. Dan yang biasa kita checklist di sini sudah bergeser ke 3. Tidak untuk dikerjakan apapun, karena semua data sudah termasuk ini, sudah termasuk ke bawah ini. Ini tergantung kepada bagaimana kita men-checklist. Contoh, nomor 2, misalkan saya checklist 1, maka di nomor 2 ini adalah muncul kerjakan ini, karena di sini menurut saya ini kan masih terlalu umum gitu. Nah, kalau di proses ini sudah tinggal kita beri checklist atau beri tanda, nanti bagaimana metodenya, 3, ini 2, ini 1. Itu semua dilakukan seperti itu. Nah, ini sama, ini pada proses kasih, pengawas 1, pengawas 2, ya, kemudian untuk guru 1 dan 2, ini sudah semuanya sudah rata-ratanya sudah muncul. Saya kasih contoh di sini, untasi 1, yang 2 orang. Pengawas 1, ini instrumennya, kemudian ini skor pengawas 1, kemudian ada nanti pengawas 2, pengawas yang ditunjuk. Ini pengawas 2, kemudian skor pengawas 2. Nah, kemudian nanti ada rekapnya atau rata-rata. Pengawas ini berapa skor rata-rata, berapa nilai. Karena yang diminta hanya rata-ratanya. Jadi tidak dihitung dua-duanya, tetapi setelah dirata-ratakan. Nah, itu sama dengan guru, kemudian dengan komite. Nah, selanjutnya, kalau semua sudah dikerjakan, ini rekap yang induk, Pak. Nanti kita bisa pecah sesuai dengan penilaiannya siapa. Nah, ada nilai tahun keempat. Kita kan akan menilai tahun keempat yang akan kita nilai. Nilai tahun keempat ini sudah bobotnya tadi sudah dijelaskan 7211111. Ketika ini semua sudah terisi di bagian yang tadi bagian proses, maka ini terisi sendiri semua. Jadi kita tinggal ngeprint, Pak. Ini tinggal ngeprint, termasuk ini nilainya. Ini total skor, ini karena dibagi 13, maka nilai kinerjanya 82,43 atau nilai kinerja tahun keempat itu 82,43. Yang sempurna, Pak. Saya simulasikan sempurna, meskipun nilai pengawas tadi kecil nih. Ini kebetulan nyambung Pak Munif ya. Karena ini sempurnanya kan 426. Ini sempurna, berikan kecil hanya 162 dari total 426, itu tetap saja pada akhirnya di sini baik. Karena tadi kebetulan saja ini komite bagus memberikan nilainya. Ini apalagi Pak-Paknya dari 2 penilai. Sementara pengawas di sini memberikan nilai kecil. Kemudian guru sedang, kemudian tenaga kependidikan juga kurang. Tetapi ketika ini besar, dua unsur ini, maka nilainya menjadi baik. Apalagi kalau nilai-nilai untuk udah secara otomatis, ini sudah otomatis termasuk predikatnya baik atau tidak. Nah, sedangkan untuk nilai tahun keempat atau 4 tahunan yang lengkap 4 tahunan, ini berarti berapa? Maka dalam kinerja kepala madrasah selama 4 tahun itu gambarnya seperti ini. Ini dari aplikasi yang diisi pada proses tadi. Jadi langsung nyambung ke sini ke muncul nilai. Nah, hanya kalau membutuhkan analisis tahu ya dari grafik ini mana yang masih rendah atau tidak. Ini kalau di tahunan saya udah buat, Pak. Kalau di tahunan, saya contoh kalau memang ini mau dibuatkan sebagai analisis pengawas. Nah, saya kasih contoh di sini yang tahunan. Nah, ini kalau ini tahunan, Pak. Nah, ini akan terbaca, Pak. Ketika diisi apakah di sini kurang, di sini nanti muncul kata-kata ini yang sudah amat baik atau baik atau sedang atau cukup atau kurang, ya. Oh, yang baik. Sebentar, saya scan lagi yang tahunan ya. Ini contoh kalau memang mau dipakai di yang tahun, kalau di tahun keempat ada tambahan 1. Kalau ini kan baru 3 ya, baru 4. Itu baru usaha pengembangan, manajerial, kemudian kewirausahaan, kemudian supervisi. Kalau yang di tahun keempat berarti tambah 1, yaitu hasil kinerja. Nah, ini akan muncul sendiri, Pak. Maksudnya apa? Ketika pengawas bisa misalnya grafik ini, maka akan tahu dengan sendirinya gitu. Tahu dengan sendirinya, tadi salah habis screen-nya, Pak. Ini yang contoh tahunan, master ini. Yang contoh tahunan.
Jadi intinya seperti itu. Jadi kita nanti tahu di sini mana yang kurang, mana yang sudah bagus, mana yang perlu ditingkatkan. Maka pengawas itu analisanya, ini instrumen-instrumennya, ini kurang, mana yang sudah bagus atau yang cukup atau yang sedang. Itu secara otomatis. Bapak dan Ibu, karena waktu nih, kita kan perlu menyelesaikan yang permasalahan tadi, jumlah instrumen. Terakhir, untuk yang 5 tahunan, untuk yang tahun keempat maksudnya, untuk yang tahun keempat, ini tahun keempat ya. Ini yang untuk yang tahun keempat. Di sini kan nanti saya akan pecah untuk kabit tersendiri, kemudian untuk kasih, kemudian untuk guru, untuk tenda barengan. Nanti kita satu orang untuk menginput semuanya. Input tidak akan lama, asal datanya ada. Jadi hanya input itu hanya pada ini, hanya pada proses tadi. Ini hanya pada proses, hanya tinggal klik. Nah, ini proses inputnya hanya di sini. Nah, hasil kinerja, kalau hasil kinerja yang menjadi deskripsi kinerja itulah yang menjadi pilihan. Tetapi ketika di sini ada 13 instrumen, masing-masing 2, kecuali prestasi kepala sekolah, ya, kepala madrasah itu ada 5. Di sini misalkan minimal memiliki 3 jenis kejuaraan tingkat provinsi dan 1 jenis tingkat nasional, tidak ada pilihan lain. Berarti ini maksimal. Tetapi nanti ketika bagaimana madrasah apakah bisa membuktikan, karena yang diminta adalah di sini studi dokumen, yang diminta piagam dan piala, atau salah satunya lah yang menunjukkan kepada mendukung bukti fisik kejuaraan non akademik. Nah ini, jadi pilihan-pilihan ini memang sudah pasti sampai di mana gitu prestasinya. Kalau memang hanya di tingkat kecamatan ya udah pasti 1. Kalau hanya tingkat kecamatan, kalau tingkat kabupaten ya pasti 2. Ini sudah pasti karena pilihannya sudah saklek seperti ini. Nah itu, ini sama Pak, semua prestasi-prestasi nah seperti ini. Prestasi madrasahnya apakah masuk peringkat 5 besar tingkat nasional atau tidak? Pertanyaan saya, peringkat 5 besar di jenjang itu apakah khusus untuk madrasah saja atau ketika disandingkan dengan sekolah lain, katakanlah dengan SMP untuk jenjang MTS. Karena di sini peringkat prestasi madrasah di bidang akademik tingkat nasional. Yang paling rendah itu 5 besar tingkat kecamatan. Nah, makanya yang 5 besar tingkat kecamatan itu apakah hanya di madrasah saja atau disandingkan dengan jenjang SMP? Nah, itu nanti mohon penjelasan karena supaya sama gitu. Ini sama, ini ke bawah juga sama. Ternyata S1 itu hanya 1 skornya. Yang tinggi itu adalah S3 lulusan luar negeri lagi ya. Nah, ini termasuk STTPL dan seterusnya ini tinggal dipelajari. Nah, itu saja karena waktu Pak Widad ya. Sementara ada yang harus diputuskan malam ini. Yang pertama terkait kedua, apakah mau dimunculkan langsung dengan analisisnya atau tidak? Kalau hanya sampai muncul nilai tahun keempat, itu sudah selesai aplikasi ini. Kalau hanya untuk mengejar muncul nilai pada tahun keempat. Karena kalau diakumulasi di tahun ketiga. Jadi ada 2 pilihan, ini nilai tahun keempat, dan ini adalah nilai 4 tahun, akumulasi 4 tahun. Tahun keempat ini sudah, bobotnya sudah dihitung, jadi tidak perlu lagi Bapak dan Ibu menghitung dengan manual, ini semua nanti sudah keluar nilainya. Nah, itu saja waktu kita dibatasi sampai 10 sampai jam 10. Nah, sementara saya harus menyelesaikan pada malam ini karena tadi sudah tertekan. Baik. Harus sudah ke tangan Pak Kabit. Hanya ada warahmatullahi wabarakatuh. Baik, subhanallah, saya harus tepuk tangan yang sangat besar ini Pak Haji Endas yang telah membuat aplikasi. Dan insya Allah aplikasi ini akan digunakan oleh kita semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengingat ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Halo, mengingat ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Cak nulis kamar geruan. Halo, assalamualaikum. Ada suara saya, Bapak dan Ibu, maaf. Karena ada yang ingin ditanyakan oleh Pak Das, Bapak dan Ibu, mohon maaf. Ini mohon Pak Haji Munib dan teman-teman yang mungkin bisa di ini. Ada pertanyaan satu dari Pak Das, apakah ini mau dilanjutkan atau mau ada yang 2 pertanyaan tadi yang mau dihilangkan atau seperti apa? Silahkan Pak Munib atau teman-teman yang mungkin bisa membantu. Terima kasih. Belum ada yang bertanya. Saya dengar. Terima kasih. Saya cukup apresiasi yang luar biasa. Hilang. Suaranya tidak jelas, Pak Munib. Suaranya kurang jelas. Hilang. Halo, suara jelas Pak? Ada. Jelas, Pak. Saya cukup apresiasi yang luar biasa ini walaupun pengembangan dari tahun kemarin, tetapi perubahannya cukup mendasar dan itu lebih dipermudah bagi kita. Yang kedua, saran saya, masukan buat Pandas, pengawas kita itu Pandas perlu dipahami suka kotak-kotak aplikasi. Yang tadinya rumusnya benar juga jadi keliru. Saran saya bisa tidak yang tidak perlu diisi itu diprotek saja. Seperti aplikasi Aircam itu. Jadi kalau dia mau masuk ngetik atau aplikasi ARD itu aplikasi rapor digital. Kalau dia mau ngoprek-ngoprek tidak.
Ya, Pak. Bisa, Yang Pak. kedua, ya jauh lebih kalau misalkan ada khusus di sheet terkait dengan panduan penggunaan aplikasinya. Jadi biar sebelum masuk ke wilayah pembuatan menyelesaikan aplikasi, biar yang lain ketika mau mengoperasikan. Yang ketiga adalah betul yang disampaikan oleh Pandas. Saya juga melihat tahun kemarin, saya lupa tadi nggak menyampaikan, ada beberapa butir instrumen yang sama, kemudian terulang begitu. Maka saya setuju kalau kemudian tidak 96 Pandas, 95. Dan itu biar menjadi wakil dari Pokjawas Provinsi Pandas untuk meyakinkan sudah saya pelajari dari sisi instrumen aspek itu. Jadi kita sepakati aja 95. Terus yang kedua Pak Pandas, yang 95 itu maksud saya yang 4 komponen tadi. Berarti kalau misalkan ditambah satu komponen lagi kan tentu akan mengurangi satu. Jadi 108. Jadi 109. Ya, jadi 108 nantinya. Aplikasi yang 4 tahunan itu jika tahunannya baru dinilai 1 tahun, tapi tetap terhitung begitu. Ketika di inputnya 2 tahun, tetap bisa menghitung 2 tahun. Ketika menginputnya 3 tahun, maka bisa langsung 3 tahun. Kalau misalkan tidak bisa, ya berarti kita abaikan. Kalau begitu mah yang tahunannya kita masuk langsung. Terima kasih Pandas, luar biasa sekali. Dan atas nama Pokjawas Provinsi, saya cukup mengapresiasi yang setinggi-tingginya. Ini usaha keras yang tidak mudah Pak membuat aplikasi ini. Baik. Waalaikumsalam. Baik Pak Haji Munib, satu lagi yang ingin saya sampaikan, seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Tatang tadi, bahwa aplikasi ini mohon untuk tidak disebar terlebih dahulu sebelum kita akan menerima dari Kanwil. Betul Pak. Jadi nanti kalau Pak Pandas sudah sempurna, besok mungkin bisa dikirim ke saya sama ke Pak Haji Tatang. Nanti langsung saya dengan Pak Haji Tatang koordinasi dengan Pak Kabid aplikasinya seperti ini. Kemungkinan besar bisa jadi nanti Pandas juga ikut dipanggil nanti oleh Pak Kasih GTK untuk menyamakan persegurupkan. Saja dulu. Baik, terima kasih Pak Haji Munib. Meskipun saya dapat dari Pak Haji Indas kemarin, tapi saya hanya oprek-oprek dan itu ternyata subhanallah saya apresiasi sekali sama hasil yang didapatkan oleh Pak Haji Indas. Hanya tahunan Pak Bidan. Terima kasih. Baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih pada hari ini. MI-nya saya lupa tadi tidak menyapa. Mohon maaf pada Kurman. Kemudian teman-teman dari MA juga yang hari kemarin tidak hadir, hari ini juga bisa hadir. Dan saya tidak sia-sia untuk menampilkan pabriknya langsung, Pak Andas yang tim pembuat ini. Dan insya Allah yang sebelum-sebelumnya juga mungkin pernah kita buat. Tapi hari ini Bapak dan Ibu, kita mudahan kita menghasilkan aplikasi yang lancar. Sebelum kita tutup Pak Andas, ada 4 penanya ini sebetulnya. Tapi mudah-mudahan para penanya ini bisa langsung fokus kepada hal-hal yang ingin disampaikan oleh kita. Terutama beberapa hal yang mungkin yang masih belum dimengerti oleh teman-teman yang Pak Holik dan Ibu Pipit mungkin. Pak Pipin mungkin. Untuk itu, karena waktunya hanya tinggal 5 menit lagi, Bapak dan Ibu mohon penanya langsung ke fokus dan dijawab oleh Pak Andas langsung. Terima kasih. Pak Widad, ada yang ingin saya tanyakan? Pipin. Pak UU dulu ya, Pak Hamilton, Pak UU dulu. Pak Pipin. Pak UU dari Pak UU, kemudian Pak Ripai, lalu Pak Abdul Holik, lalu Pak Pipin. Sekali lagi Pak UU, Pak Ripai, Pak Abdul Holik, dan Pak Pipin. Di urutannya ada di urutan saya seperti itu ya. Kalau saya langsung saja, nggak jadi nanya-nanya. Baik, terima kasih Pak UU karena waktu mungkin ya. Yang selanjutnya Pak Ripai. Pak Ripai silakan. Terima kasih Pak, langsung saja pertanyaannya. Tadi Pak Andas menjelaskan ada penilaian kinerja 4 tahunan dan tahun keempat. Mohon penjelasan Pak. Kalau saya baca, saya pahami di Juknis itu hanya penilaian 4 tahunan. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, untuk aplikasi yang Pak Andas kembangkan, saya beri apresiasi Pak, sangat baik ini. Tapi saya agak sedikit kebingungan mengenai nilai akhir jadikan sebagai salah satu penilai. Apakah kita nanti tahu nilai akhir dari beberapa tim penilai yang ditetapkan untuk penilaian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Ripai, Pak Abdul Holik dan Pak Pipin nanti dipersilahkan. Pak Abdul Holik, silakan Pak Abdul Holik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan berikutnya, dalam sistem aplikasi ini memang tadi seperti yang arahan dari videonya videonya nggak kelihatan. Nah ini kelihatannya. Pak Abdul Holik. Pak Abdul Holik, suaranya punten. Suaranya. Suaranya. Ya silakan Pak Abdul Holik. Lagi di jalan. Ya, mengenai aplikasi ini kami sangat menunggu sekali nanti apabila itu bisa lebih akurasinya lebih tepat lagi, dan apa yang tadi disampaikan oleh harapkan sekali Perjen 1111 ini benar-benar bisa mengangkat kembali posisi pengawas yang dalam kalau seandainya pertanyaannya Pak, pertanyaannya Pak, mohon maaf sampelnya ya mohon bantuannya supaya
jangan sampai terjadi timpang, Pak Kabid menilai tinggi, pengawas menilai rendah. Ini kan sangat ironis sekali. Bisa jadi nanti kalau seperti itu kejadiannya bisa gerbang udah ditutup dua. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Wali. Nanti kalau yang ranah ini mungkin akan dijawab langsung sama Pak Haji Munib atau yang lainnya. Kalau yang aplikasi spesial untuk Pak Ndas aja Pak ya. Nah, kemudian satu lagi Pak Pipin yang tadi pengen nanya nih. Pak Pipin silahkan ini. Ya, langsung saja Pak Haji, mungkin ada satu hal yang ingin saya tanyakan mengenai aplikasi. KSI ini kan akan dijadikan sebagai atau untuk penilaian PKKM ya. Yang dikerjakan pada laptop yang berbeda dari setiap komponen penilai itu, Kabid, Kasih, Komite kan, dan lain-lainnya gitu. Ini menyambung dari siapa tuh ya? Nilai akhirnya itu seperti apa gitu? Apakah ada di aplikasi itu di sheet yang terakhir, ataukah mungkin menggabung-gabungan aplikasi dari Pak Kabid dan yang lain-lainnya gitu kan? Jadi kan dikerjakan apakah manual gitu dari hasil masing-masing atau seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Jawabannya akan langsung dijawab oleh Pak Haji Ndas ya. Untuk yang lainnya Bapak dan Ibu mohon untuk bersabar. Kalau host ngasih waktu mungkin kita akan lanjutkan. Dipersilakan. Halo Pak Haji Ndas. Lupa. Ya. Oh iya, silakan. Baiklah, tadi ada pertanyaan yang terkait dengan penilaian tahun keempat dan penilaian 4 tahunan. Kalau tahun keempat itu ya yang akan kita laksanakan hari ini, gitu. Yang akan kita laksanakan sekarang. Jadi tidak lagi menggabungkan dengan nilai tahun ini, hanya dari 4 aspek yang biasa dinilai tahunan, itu dari pengembangan, kewirausahaan, manajerial, kemudian supervisi, ada tambahannya, yaitu tadi hasil kinerja. Tetapi kalau 4 tahunan, artinya 4 tahun hasil kinerja itu digabung kembali aplikasinya, aplikasi untuk tahun keempat ya. Nah, ini tahun keempat, Pak. Kalau ini, jadi hasil penilaian kepala bidang, hasil kepala seksi, rata-rata dari pengawas, rata-rata dari guru, rata-rata dari tenaga pendidikan, rata-rata dari jumlah skornya, kemudian terhitung nilainya otomatis. Nah, itu. Sedangkan kalau nilai 4 tahun, berarti kalau kita mulai kemarin setelah keluarnya Keptirjen Pendis, 19, nah ini, tahun pertama katakanlah tahun 2019, tahun kedua itu tahun 2020, tapi kan tidak melaksanakan. Apalagi mestinya kan tahun ketiga jadi tahun diabaikan atau tidak ya, nah, itu terserah kita. Kalaupun misalkan kita baru hanya punya data yang tahun 2019, berarti kan tidak terpenuhi. Kalaupun mau dihitung dengan yang ini, berarti nanti rata-rata untuk nilai akhirnya gitu. Nah itu, jadi ada tahun keempat, ada 4 tahunan. Jadi 4 tahun itu digabungkan semuanya. Nah, kemudian mengenai pertanyaan Pak Pipin, kalau memang ingin langsung harus aplikasi online, Pak, ya. Nah, ini bagaimana caranya menggabungkan? Maka ini disebut sebagai induk, Pak. Jadi semuanya ada di sini. Nanti di masing-masing cukup hanya ngeprint satu saja. Ngeprint satu ya, atau ngeprint lembaran yang ini. Misalkan yang ini akan ya, itu sebagai induknya. Nanti yang aplikasi yang dibuat yang diisi oleh Kabid nanti cukup hanya ngeprint yang ini. Di share screen ya. Ya, yang tadi belum keluar. Keluar lagi tadi? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ini ya, sekarang muncul Pak. Belum. Muncul Pak. Ada. Ya, jadi sekali lagi, kalau langsung ingin terintegrasi dari laptop yang berbeda itu harus aplikasi online, tidak bisa offline, ya, karena beda laptop itu kan tidak bisa makin saja. Nah, makanya nanti misalkan induk ini kan semua penilai ada di sini. Nanti ini dipecah, yang khusus untuk Kabid, yang khusus untuk kasih, untuk pengawas. Nanti masing-masing itu tinggal ngeprint ini, Pak. Ya, ngeprint yang tadi kan, nah yang ini di print, nanti yang skor ini disalin dalam induk, kan nyalinya tidak akan lama lah. Misalkan ini 1, tidak akan lama. Saya udah mencoba paling untuk 108 klik itu asal sudah ada skornya itu sebentar. Ini klik gitu kan. Ini kan tidak lama. Jadi tidak perlu baca lagi instrumen dari pengawas, baik pengawas 1, pengawas 2, yang 2 orang penilai ini sudah ada skor rata, ya, sudah dirata-ratakan. Ini rekap pengawas, ini dari 2 orang, kemudian di sini ada rekap guru, ya, rata-rata, ini rata-ratanya, kemudian di sini ada juga ada komite, ini ada rata-rata. Ketika 5 unsur penilai ini sudah diinput sama katakanlah operator lah, siapa nanti yang ditunjuk ya, dan di induk ini muncul, Mbak. Ini tergabung dari semua 5 penilai itu tergabung dalam ini. Ini kan ada bidang, seksi, pengawas, guru, teknik, dan nah yang ditandatangani atau yang nanti
Ini penandatangannya langsung di sini. Ketua bukan Pak Yani Yulo. Ya, ini hanya data saja, hanya tentu tergantung data. Jadi langsung yang ini, yang hasil 4 tahun keempat ini langsung di sini ditandatangannya oleh ketua 4 tahun. Jadi itu Pak Haji Pipin, kalau ingin langsung Merekap hasil dari tiap anggota. Kalau ketua tim kan kita dengan jabatannya aja udah ini. Pasti kita tunjuk aja lah operator yang ditugaskan ya. Oleh pengawas saja gitu. Oleh kalau diberikan kepada guru nanti yang nilai 3 yang skor diberikan 4. Dan oleh pengawas saja lah, pengawas 1 sebagai tanggung jawab dari ini sebagai tanggung jawab pengawasnya. Misalkan dari madrasah yang kita nilai, misalkan kita menilai skor 2, ketahuan. Inputnya jadi 4, bisa seperti itu, ya. Jadi oleh pengawas saja lah, oleh pengawas saja gitu. Integrasi semua apabila itu sudah diinput. Dan saya sudah mencoba, penginputannya tidak akan lama, asal sudah ada itunya, sudah ada datanya, data skornya. Kalau ingin terintegrasi langsung ya mesti aplikasi online, aplikasi proses tadi hanya diproses, yang bertanda proses saja. Nih, yang bertanda proses ini kan, nih hanya klik ini saja. Jadi cepat, tidak memakan waktu lama untuk 108 terima kasih kali Pak Haji Endas yang telah menyampaikan dengan gamblang. Bapak dan Ibu, saya yakin masih banyak beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu semuanya tentang aplikasi ini. Namun sekali lagi, aplikasi ini akan disampaikan oleh pihak Kanwil setelah Pak Endas nanti akan mengirimkan ke Pak Haji Munib atau ke Pak Haji Tatang di sebuah perbaikan-perbaikan yang sudah fix dan tidak ada permasalahan lagi. Nanti beliau atau mereka yang akan menyampaikan kepada kita para pengawas. Bapak dan Ibu, sekarang sudah pukul 10:09. Terima kasih atas antusias dari teman-teman semuanya. Mohon maaf, mic-nya ditutup dulu sebentar. Bapak dan Ibu, saya mengingatkan bahwa di situ ada absen, ada persilakan mengisi absensi di kolom chat. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya, bila ada waktu dan saya akan konsultasi dengan